Tidak juga nampak si perempuan, cuma baju jubahnya itu makanya kan saya tanya. Ya, bisa jadi itu Nabi Isa, bisa jadi Nabi Muhammad datang. Kalau dia tidak berwujud perempuan ya, bisa jadi. Karena kalau iblis tidak akan mungkin menyerupai Nabi Muhammad. Kalau iblis itu nggak mungkin. Tapi kalau iblis bisa menyerupai Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tuh. Oh begitu. Iya. Makanya kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar. Saya tanya Koko. Ya. Cece. Cece. Ya. Apakah Yesus membolehkan memperkosa, membunuh? Ya, semua agama, di dalam agama kan tidak ada ajaran begitu. Itu kan Yesus dulu, Cece. Yesus dulu. Apakah Yesus membolehkan orang membunuh? tidak. Nah, bagaimana mungkin Yesus yang tidak mengizinkan, tidak membolehkan orang membunuh orang lain, terus dia mau korbankan dirinya untuk pelaku kejahatan ini? Kau membunuh ya? Ya, oh baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa, membunuh aja. Kau memperkosa? Iya, nggak apa-apa. Kamu ngapain? Maaf Pak Yesus, saya perkosa anak kandung saya sendiri. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti tanggal sekian saya akan bunuh diri untuk dosa-dosa kalian. Gitu ya? Bisa kira-kira begitu Yesus. Sementara Yesus tegas membolehkan Yesus. Malah Yesus ada orang datang kepadanya minta izin loh sama Yesus. Guru, apa? Aku mau izin. Apa izinnya? Aku mau pula menguburkan orang tuaku. Apa kata Yesus? Biarkanlah orang mati menguburkan sesamanya orang mati. Jangan kau berpikir aku datang membawa damai. Aku datang membawa pedang. Yesus itu tegas. Nanti dibolak-balikkan oleh Romawi, ajaran kasih, pipi kanan, pipi kiri, matamu. Gak ada itu. Yesus itu sangat tegas. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang memandang wanita dan mengingin dalam hatinya, dia telah bersinah di dalam hatinya. Apa hukumannya bersinah? Dirajam. Colok mata, kata Yesus. Colok matamu. Saking kerasnya Yesus itu. Kau ngambil barangnya orang, potong tanganmu. Matius 5 nomor 21, 22, 23 sampai nomor 48. Yesus itu sangat keras ajarannya. Bahkan sampai dia mengatakan apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Barang siapa yang meniadakan setitik hukum Torah, kau akan menempati tempat terhina. Keras Yesus itu. Tiba-tiba aja Kristen datang. Kamu membunuh ya? Ya. Kamu memperkosa? Ya. Kamu korupsi? Ya. Kamu perkosa siapa? Mama kandung, hilap saya. Jadi gimana? Jangan khawatir. Tuhan Yesus kita baik. Dia mengampuni dosa kita. Alamak. Dengan cara apa? Dia turun mati dianiaya. Weh. Kopla. Yesus itu kata dia apa? Di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Tuhan itu batal. Sekarang kalau orang Kristen melakukan dosa, tiba-tiba tiba-tiba rumah Anda dirampok oleh orang Kristen, dibunuhlah orang semua pembantu Cece di situ. Bagaimana cara solusinya menghapuskan dosa pembunuh sementara dia Kristen? Sederhana. Apa itu? Terima darah Yesus, aman. Apa ini? Ajaran apa? Sementara Yesus selalu menekankan kepada muridnya, bertobatlah, 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 bertobatlah. Dunia, kiamat sudah hampir dekat. Kiamat sudah dekat. Bertobat, bertobat. Jikalau engkau tidak hidup sama seperti anak kecil ini, suci, bersih, bertobat dari dosa-dosamu, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, ini ada orang seenak perut. Kami ini, dosa kami sudah ditebus. Yalah. Kalau Tuhan begitu polanya, kenapa dia Tuhan itu nggak mati? Adam makan buah, Tuhan turunlah ke Eden. Bunuhlah aku Adam, supaya dosamu habis, supaya dosamu tidak menular ke anak-anakmu miliaran. Daripada nanti aku kerja keras, aku datang membantai Sodom Gomora, aku datang membantai Bahterano. Mending sekarang aja, kau bunuhlah aku, supaya darahku tertumpah untuk dosamu dan istrimu, supaya dosa-dosa tidak turun ke anak-anakmu. Ini sandiwaranya kejam kali, bah. Kenapa dibiarkan Sodom Gomora tenggelam, Nuh tenggelam? Kenapa harus
Orang Amalek dihabiskan, anak-anaknya dibakar habis, anak-anak dibuatkan tempat pembantaian, tempat pembakaran anak-anak kecil. Bunuhlah setiap apa yang bernapas, jangan kau biarkan hidup. Kambing, domba, sapi, semua kau bunuh. Lah, terus kenapa giliran masa Kristen mau bangkit lahir di dunia, ajaran Kristen, tiba-tiba turun yang begitu, Tuhan yang begitu ganas turun menjadi letoy. Selamat pagi semuanya, permisi, aku mau mati aja untuk kalian. Hei, Tuhan apa ini? Kamu pesina, ya, kamu pesundal, ya, kamu pencuri, ya, kamu perampok. Tenang, ada Eka yang mati untuk dosa kalian. Please deh. Tiba-tiba jadi bencong Tuhannya, yang tadinya ganas bunuh. Tiba-tiba datang, hai selamat pagi, permisi, bunuh aku. Ini Tuhan dari mana ini? Hah? Tuhan begitu kejam terhadap penjahat. Tuhan begitu sakak kepada iblis. Tiba-tiba saja dia turun menyelamatkan para iblis. Wow. Ajaran antikristus yang sangat membinasakan otak manusia. Kenapa digandrungi kemudian oleh Barat ajaran ini? Kenapa? Barat suka makan babi. Barat tidak mau bersunat. Barat tidak mau sujud kepada Tuhan langit dan bumi. Mereka cinta dunia. Mereka mengejar materi. Mereka kemudian mencari harta. Lupa akan Tuhan. Sehingga ada agama yang begitu mudah. Masuk, dicelupkan ke air. Halilintar. Halilintar. Maha Tuhan besar. Kudus Tuhan kita. Udah selesai. Dosa terhapus. Pak, gitu aja. Begitu aja. Selamat. No. Kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak akan masuk surga. Ya, maka itu Koko jangan. Maka itu pemahaman saya. Seperti Koko bilang toh, maka kita manusia di dunia itu jangan berbuat jahat, jangan berbuat dosa. Kalau berbuat jahat dan berbuat dosa, ada darah Yesus di Kristen. Darah Yesus. Ini? Saya pribadi memahami, walaupun itu penebusan dosa terhadap manusia, kita juga manusia harus sadari tidak semena-mena kita berbuat dosa. Ya, buat apa lagi semena-mena? Buat apa lagi tidak semena-mena, Cek? Bukankah Paulus mengatakan di Galatia 4 nomor 7, kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kenapa harus menghambakan lagi diri, Cek? Bebas sekarang. Jadikan dunia ini surgamu, Cek. Lakukan apa yang kau mau. Kalian bukan lagi hamba Tuhan, kalian pewaris surga. Galatia 4 nomor 7, Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Kalian bukan lagi hamba Tuhan. Ngapain kalian lagi menghambakan diri? Untuk apa? Kalian sudah anak-anak Tuhan, pewaris surga kalian ini. Jadi tidak perlu lagi taat berdoa apa pula berdoa. Gini Koko, kita umpamakan seorang pahlawan toh. Maka disimbolkan bendera merah putih. Kenapa itu bendera merah putih dijunjung sama bangsa Indonesia, warga negara Indonesia? Ya, bendera karena berhasil saja itu mengusir setan. Iya dong. Tapi Kristen beda. Yang dijunjung itu apa? Rudalnya penjajah. Kutanya dulu Cece, hadiah yang besar yang diberikan penjajah di Nusantara ini untuk Kristen apa? Tuhan bernama Yesus. Buku agama bernama Bible. Agama bernama Kristen, Katolik, Protestan. Rumah gedung bernama gereja. Itulah hadiah-hadiah yang diberikan penjajah untuk Kristen di Nusantara ini. Seibarat iblis memberikan hadiah kepada pengikutnya apa? Salib. Sadar Cece, kita punya darah itu Cece. Kita ini orang-orang pintar, Cece. Darah yang mengalir di tubuh kita ini pintar dari segala aspek. ya, Mata kita sipit, sabar Cece. Mata kita sipit bukan karena kita itu sipit doang, enggak. Orang matanya sipit itu adalah pemikir. Kenapa selalu sipit? Karena selalu menelaah, mencerna, memikirkan, merenungkan, mencari solusi. Makanya kita dan turunan kita sipit. Karena kita pemikir. Kenapa
Kenapa giliran kebenaran akhirat, kebenaran Tuhan, kebenaran sejati kita nggak pernah mikir? Mata bola malah jadi gini. Giliran dunia sipit kita. Giliran Tuhan bola kita nggak mau tahu. Inilah celakanya kita. Kita ini dikenal. Kita bermata sipit dikenal orang pintar, orang cerdas, pemikir. Makanya Koko, saya suka nonton Koko sampai anak saya panggil saya, "Oi Koko Zuma." dia anak saya itu satu kan biasa saya nonton Koko sampai 1:30. Nah, jadi kalau dia datang, "Oi Koko Zuma." Katanya begitu. Ya begitulah Cece, kita berpikir lagi. Apalagi Cece sudah pernah muslimah. Pikir lagi. Iya. Pikir Memang lagi. memang jujur nanti hari ini saya kasih tahu Koko pernah saya 3 tahun. Cuma pada waktu itu saya ada pergumulan, saya beralih ke Islam. Cuma setelah Islam tidak ada yang bimbing saya. Jadi saya pikir-pikir, saya mati ini saya arahnya kemana? Saya kembali lagi ke Kristen. Bagus. Itu artinya Cece pemikir. Berpikirlah kembali, mumpung saya masih ada, saya dampingi Cece untuk sampai ke akhirat. Belajar kita tentang kebenaran, kita pelajari Kristen juga, kita pelajari Islam juga. Sambil berjalan kita tengok mana yang masuk akal, mana yang rasional, mana yang tidak. Jangan kita lihat pemeluknya, karena di Indonesia mayoritas Islam. Semua yang membuat kriminal Islam. Yang jatuh Islam, yang berdiri Islam, yang lari Islam, yang duduk Islam, karena di mana-mana Islam. Jangan kita lihat itu, tapi lihat agamanya, lihat kitab sucinya. Lihat kitab suci dan kita bandingkan. Kalau sekiranya Kristen yang mayoritas di Indonesia ini, akan kita temukan seperti di barat, gereja-gereja pada menikahkan sesama jenis. Apakah itu cerminan sebuah kebenaran? Tidak. Jadi kebenaran Cece tidak bisa dilihat dari pemeluknya. Kebenaran itu dilihat dari kitab sucinya. Terus begini Koko, ini bacaan Al-Quran tau begini apa artinya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Warahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa artinya itu Koko? Dengan menyebut nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha pengasih, memberikan kepada siapapun, mengasih kepada siapapun, baik yang menyembah dia maupun yang tidak menyembahnya, dan maha penyayang. Dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya dia yang berhak untuk kita puji, tidak ada yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hakikat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, yang akan memberikan pembalasan kepada setiap perbuatan manusia nanti kelak di akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada dia saja kita menyembah, dan hanya kepada dia saja kita memohon hibah, pertolongan. Terus begini lagi satu Koko. Dinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami manusia ini kepada jalanmu yang benar, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan. Itu dia. Lanjut. Terus ini lagi satu. Anak api naik dulu dong. Gimana? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, ya 'alal falah. Apa itu? Nah, aku bersaksi bahwa hanya Allah yang berhak satu-satunya sembahan yang betul, dan kesaksianku itu aku buktikan dengan saya bersujud, salat, untuk menuju kepada kemenangan, kemenangan lahiriah, kemenangan jasmaniah, kemenangan rohaniah, kemenangan dunia, kemenangan akhirat. Jadi perintah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi utusan Allah adalah Nabi Muhammad. Ini yang tapping di bawah katanya ada di dalam OT mengajarkan begitu. Memang tidak ada. Cuma pada waktu saya sekolah SD masih di desa, belum ada guru agama. Jadi kalau pelajaran agama ya kita ikut agama juga, agama Islam. Gitu, Ya. Iya, Gak apa-apa Cece, gak apa-apa. gitu. Oke, sip. Ya, Baik Cece, itu saya saja, Koko. ibadah dulu. Iya, ya Koko. Diganti dengan guru saya untuk sementara. Silakan ngobrol dengan beliau. Dia juga ada keturunan Indo-Indonya sedikit, tapi Afrika Selatan dia, campur Thailand.
Kalau saya sama seperti Cece. Saya pamit dulu teman-teman, jangan kemana-mana. Habis ini saya kembali Ya 10 Koko, sampai makasih. 20 Selamat menit. sore. Sore Cece, Siap, makasih. Koko. Ya, sholat kat dulu sebentar. Assalamualaikum Koko. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Dia cuman mau sesamanya orang Cina, ndak mau dia kalau Bugis atau orang Makassar. Ada senggelar tak Koko, masya Allah. Iya. Sholat kat dulu. Memang matata itu Gurunda, matata itu sipit ki. Jadi Bunda ini nggak percaya. Saya kan udah bilang. Iya, Saya itu betul. ada Cinaku, Bunda. Iya, HP pertamaku HP Cina. Sepatuku juga dulu kirimannya omku yang pelayaran dari Cina. Masya Allah. Saya latihan bela diri juga itu bela diri Cina. Jadi saya ada Cinanya, sorry. Iya. Cuman Bang Handi doang orang Ampi yang berasal dari Jepang. Aku Cina dong. Mana sih Bunda ini? Pamit dulu ibadah ya teman-teman ya. Iya, salat maki. Ayo teman-teman, sambil menunggu Gurunda yang ternyata ada Cina-Cinanya ya, kita naiklah teman-teman yang mau diskusi. Anak-anak Api pun udah ku undang ya. Mana Karesteng ini? Kita tampilkan dulu barcode-nya ya teman-teman. Aku tampilkan dulu barcode ya. Siapa tahu dari saudara-saudaraku ini ada yang ingin memberikan sebahagian rezekinya ya. Bersedekah, beramal, berinfak atas pembangunan sekolah apologet kita ya. Aku tampilkan barcode-nya. Berapapun ya teman-teman. 5.000, 10.000 kali banyak. Ya, yang penting berkah. Yang penting ikhlas. Itu aku tampilkan ya. Mana dia? Belum kah? Mama lambat loading. Aduh, gimana nih? Jaringanku kah kawan? Jadi yang mau diskusi ringan, diskusi santai, aku kan paling santai diskusi ya, silahkan naik. Siapa nih? Kristen saudara? Mode pesawat? Terima kasih. Yo, aku pelan-pelan ini. Aku berusaha lembut. Selembut-lembutnya. Aku on cam, enggak lah. Aku itu, wajahku itu apa ya? Wajah pribumi, bukan peranakan. Kalau Gurunda kan ada peranakan Cina tuh. Panggil Koko dia. Aku itu biasa-biasa aja kawan. Hitam pekat. Mode pesawat, udah undang anggota-anggota Api ya. Tapi belum ada aku tengok di bawah ini. Siapa di bawah ini ya? Pada tidur kali ya. Oh ini siapa ini? Romo Gaul. Masen. Silakan Kristen mengajukan ini ya permintaan ya. Jadi teman-teman sudah ada barcode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Kemana Koko? Ya, itu barcode-nya ya. Kirisnya teman-teman silakan berimpak sedekah, membantu mendukung niat baik Gurunda untuk membangun sekolah apologet. Sudah saya sudah saya SS, masya Allah. Berapa ya teman-teman? 5,9 ini ya, 5,9K ini. Masya Allah ya. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah yang sudah kirim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim ya Bang ya. Bang Masen, apa mau disampaikan Bang? Bunda mau nanya dong. Iya 5.000 kali banyak kawan-kawan. Masya Allah, alhamdulillah ya. Berapapun kemampuan kita. Kadang begini loh teman-teman. Kadang niat hati tuh ingin kali beramal, bersedekah, tapi melihat keuangan, kemampuan itu
belum bisa ya. Tapi jangan mengukur dari situ. Kalau menunggu kaya baru bisa memberi bersedekah itu nggak dimudahkan. Jadi jangan menunggu kaya, berapapun yang penting ikhlas. Ya, berapapun teman-teman. Ini nggak dibatasi ya teman-teman, seikhlasnya. Kuiris ini kuiris atau kris ini 5.000, bahkan 2.000, bahkan 1.000 loh. Ya kan? Mungkin yang 1.000 itu mereka ngetes ya apakah bisa sukses. Baru kemudian dia kirim 10.000. Karena kemarin waktu aku hitung ya ada 1.000 kemudian 10.000. Ya mungkin takutnya ini gagal tuh. Jadi apapun itu ya kami sangat bersyukur ya. Saya mewakili API, pengurus API, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya, saudara. Silakan, Bang Alayubi. Kalau 5.000 penonton, satu penonton 10.000, udah berapa juta itu? Banyak juta ya? Udah banyak ya? Ya banyak juta kali ya. Ya, Coba kalau aku 100 hitung ya. ribuan, kalau 1 jutaan, banyak-banyak kali itu. Wih, keren. Bunda nomor rekening. Oke, aku ini ya ketik nomor rekeningnya ya. Nomor rekeningnya Apologet Bunda, HP saya jadul Bunda. Oh, oke siap. Ini nomor rekeningnya ya saudaraku ya. BTN. Kenapa pula nih HP ku panas kali ya. BTN 401 3000 17173 MMCI. Jadi Gurunda itu selain dia pembina ya, ketua pembina API, penanggung jawab API, Apologet Islam Indonesia, dia pun ketua MMCI ya. MMCI itu ya Makassar Mu'alaf Center. Jadi menangani para mu'alaf di Makassar. Keren kan, Gurunda? Ya. Tapi teman-teman, sekolah ini API. Sekolah yang akan dibangun ini API punya. Kita punya API, Apologet Islam Indonesia. Cuma rekening yang dipakai atas nama itu MMCI, Makassar Mu'alaf Center, supaya nggak bergabung dengan program-program atau dana yang di yayasan API gitu loh. Tapi ya nanti namanya sekolahnya itu ya sekolah ini Apologet API. Kita punya saudara-saudaraku ya. Belum ya. Jadi ini ya nomornya ya 401 3000 17173 MMCI. BTN ya, Bank Tabungan Negara. Kalau Apologet Islam Indonesia atau API yayasan API itu BNI. Masya Allah Abacia, thank you, berkah-berkah. Bunda Rahma, ini nomor rekeningnya dibaca pelan-pelan, dibaca 3 angka, 3 angka, 3 Dipin angka aja gitu. Bunda, bisa nggak dipin? Nggak bisa dipin. Gimana? Koko lagi sholat. Gurunda mungkin yang Iya Pak De, aku udah ada Pak De udah aku undang tadi. Jadi silakan teman-teman ya, berapapun itu kita akan sambut dengan senang hati dan berterima kasih. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Apalagi kalau banyak, Masya Allah. Oh. Ya, makasih yang sudah ya, terima kasih banyak yang sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Open cam lah, Pak De. Aku lagi tiduran nih. Ya, saudara Jangan Barakallahu fikum. Bunda, kalau masuk API gimana caranya Bunda? ya, Pak Sen. Kalau mau masuk API gimana caranya? Tapi nggak harus mualaf. Ya saya bukan mualaf bang. Saya masuk API bukan mualaf. Iyo, yang penting Islam Bang. Iya, yang penting Islam. Nah, Ya alhamdulillah. Domisili di mana, Bang? Sebentar bang, Bunda Rahma. Alhamdulillah saudaraku sekalian, tadi Silakan. saya masuk di roomnya Bang Faruk.
dapat 490. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini gitu juga ya. Alhamdulillah. Di sini begitu juga, saya tetap konsisten untuk ngemis koin ke saudaraku sekalian yang insya Allah akan kita gunakan, ya, dananya akan kita gunakan untuk pembangunan Sekolah Apologet Islam Indonesia. Dan ini sekolah ini bukan punya MMCI, bukan punya API, tapi punya umat, ya, karena akan digunakan untuk umat. Nah, karena ini untuk umat, tentu pembangunan ini berada di pundak kita semua. Siapapun Anda yang mengaku Muslim, ya, ini adalah tanggung jawab aku Muslim. Ini adalah tanggung jawab kita semua, saudara sekalian. Aduh, kok anu suaranya mantul-mantul? Ya ini apa namanya? Iya betul Bang. Menjadi tanggung jawab kita semua. Dan saya berjanji setiap koin yang saya dapat dari TikTok tanpa mengurangi satu mawar pun, semuanya saya serahkan untuk pembangunan Sekolah Apologet Islam Indonesia. Sampai kapan? Sampai pembangunannya selesai. Jadi berapapun yang saya dapat, saya sumbangkan seluruhnya sampai pembangunan selesai. Gitu ya, saudaraku sekalian. Monggo dilempar-lempar mawarnya ke saya, ya, supaya bisa menjadi amal jariah. Begitu Bunda Rama, terima kasih. Masya Allah. Makasih Pak D, Ustadz. Jadi silakan teman-teman ya, boleh yang punya koin silakan, yang mau scan ya, scan kuis atau kris lewat barcode yang tampil ini boleh. Jadi berapapun ya. Saya mengucapkan ini ya, syukur beribu-ribu syukur, terima kasih atas dukungan saudara-saudaraku, sambutannya ya. Enggak Tanpa nampak ya? dukungan saudaraku ini, tanpa dukungannya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Blur Pak D, Oh kecil ini Pak D. apa silo Pak D. Kecil Enggak, Pak D. enggak. Masya Allah. Yang baru saya Udah, transfer hari ini ya, mantap. 400.996 rupiah saya transfer ke Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nah, hari ini barusan ini saya transfer sekitar jam berapa tadi itu? Jam 13.58. Nah, 1 jam yang lalu lah. Nah, ini kalau bisa hari ini di akun ini masih tertunda 73.000 nih. Ayo kita tambah tembus 500.000, nanti ditransfer lagi ya. Masya Allah. Transfer lagi ya. Nah ini Pak D, ada yang nanya nih Pak D. Itu sekolah atau itu pondok nantinya yang akan dipelajari itu apa aja gitu Pak D? Ada yang nanya begitu Pak D. Apakah mempelajari tentang keislaman dan juga mempelajari tentang kekristenan juga atau seperti apa? Tolong dijelaskan Pak D. Ya insya Allah sekolah ini selain umum ya, kurikulumnya itu umum, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, matematika, ya yang umum lah. Itu ada tambahan tentang keislaman dan kristologi. Nanti jebolan dari sekolah tersebut bisa menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Wah kan keren tuh. 4 bahasa insya Allah dikuasai ya. Karena mau tidak mau harus belajar bahasa Inggris karena di situ nanti juga ada sekolah IT-nya ya. Itu kan kalau mengenai pondok IT itu kan udah dirintis sama Bang Juma itu dan sudah berjalan. Ya. Itu untuk tingkat dasarnya. Nah, nanti untuk sekolah apologet ini insya Allah kita mulai dari SMP sampai SMA. Begitu Bang. Bang Al Ayubi. Dan insya Allah gratis ya. Insya Allah. Kalau Jadi
pondok ini atau sekolah ini nantinya formal gitu Pak De ya? Nantinya formal ya? Formal ya, formal. Formal. Gimana nanti ya? Mantap, mantap. Lokasi di mana Pak D? Lokasi di Bolangi. Di tanahnya Bang Juma itu di samping masjid tuh. Masjidnya udah ada, itu masjid juga kita semua yang bangun. Ya, kita semua yang bangun masjid Nur Maulida. Ya, itu kita yang bangun tuh. Ya, para semua yang bangun masjid Nur Maulida. Nah, itu kita yang bangun. Masya Allah, tabungan Anda ini udah banyak nih untuk amal jariah ini. Berupa masjid yang baru saja kita resmikan kemarin. Iya, tuh masjid di sana itu ya. Masjid di sampingnya nanti pesan sekolah kita itu masjid bantuan dan juga loh. Udah jadi masjidnya. Jadi yang mau konfirmasi teman-teman yang sudah kirim itu boleh dikonfirmasi ke nomorku ya. 085 0895 ya Allahu ya Rabbi 0895 280 90 792 Tri 0895 280 90 792. Kalau mau konfirmasi ya teman-teman. Makasih, alhamdulillah sudah, makasih. Ya, yang di Semoga YouTube jangan mau Allah kalah sama membalas. yang di TikTok. Yang di YouTube-nya Bang Juma, yang Tolong di pelan-pelan YouTube-nya ya. Bang Handi. Bos, Jangan mau ketinggalan. tolong pelan-pelan baik. Aku pelan-pelan katanya Pak D. 0 8 9 5 2 80 90 792. Ku ketik tadi cuma kan larinya typingan cepet lari ke atas. Udah ku ketik tadi loh. Ini ku ketik lagi ya. Kosong. Aduh. Jaringanku juga nih. Jaringanku Ini ada yang nanya ini, ada yang nanya bisa masuk sekolahnya berapa gitu Pak D. Mengenai teknis kita belum apa ya Pak gitu Pak D. Belum kita musyawarahkan, nantilah kita musyawarahkan. Yang penting kita ini apa memulai dulu ya, peletakan batu pertama itu harus segera kita mulai. Nah, nanti kalau sudah nampak bangunannya gitu kan, baru kita rapatkan teknisnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak yang di luar Pulau Makassar seperti apa. Nah, itu nanti kita pikirkan di sana, saudaraku sekalian. Tetapi saya yakin ada asrama Pak D. Tinggal jauh ada asramanya, tinggal dalam. Tapi saya yakin sih Bang Juma itu sudah ada gambaran ke sana gitu. Tapi kan belum sempat disampaikan ke kita. Nah, begitu saudaraku sekalian. Yang penting kita niat bangun aja dulu ya, kita bangun aja dulu. Insya Allah. Ini lambe ini akun fake ya. Dari blokir ada lagi muncul. Nah, itu teman-teman ada yang ketik ulang tuh, udah banyak hafal. 08952 Ya, 0895. Udah ada tuh. Gampang tuh dihafal saudaraku. Jadi ini kalau kuris begini ya, bisa lewat Shopee Pay, bisa lewat Oppo, bisa lewat Dana. Kalau di Dana itu kan kirim-kirim duit elektronik tuh 10.000 bisa. Saya tadi itu lewat GoPay terus saya Bun. Karena saya nariknya kan dari narik TikToknya itu pakai GoPay saya. Kalau kemarin pakai Dana, cuma sekarang sulit nambahkan Dana. GoPay cepat, enak. Itu GoPay itu walaupun $1 bisa Pak D. Iya. Saya pakai GoPay itu gara-gara ini untuk bayar Starlink tiap bulan itu kan. Pakailah GoPay itu. Jadi boleh kirim ini
biar mempermudah kita menjumlah, Bang Najib. Jadi setiap hari Jumat diumumkan ya berapa hasilnya. Jadi per minggu nih ya, per minggu, tiap minggu, tiap Jumat kita berusaha mengumumkan jumlah yang sudah terkumpul. Dan insya Allah bulan depan tuh bulan 9 tanggal 5 milad api ya. Milad ketiga api. Nah di situ direncanakan pembangunan peletakan batu pertama. Insya Allah ya Ini teman-teman, ada mohon doa Bang restunya. Jailani, Bunda, Bang Jailani 212. Saya ingin sedekah tenaga dan kemampuan saya sebagai tukang struktur sampai finishing, mohon diizinkan. Sangat diizinkan, Bang. Wih, Sangat diizinkan. Masya Allah. Masya Allah, keren. Sangat diizinkan. Nanti kalau bisa datang, Bang, ya Ini terharu. di ulang tahun api yang ketiga ya, tanggal 5 September di Makassar ya. Kalau mau, Ya, nah, datang. nanti datanglah. Karena di situ nanti kita peletakan batu pertama. Masya Allah, ada yang sudah SSE, SS ininya ya. Nanti ada rezeki baru di ini. Boleh Bang, Masya Allah. Boleh. Keren dukungannya teman-teman. Persatuan Islam itu ya, Islam bersatu. Apa nggak kepanasan yang didirikan sekolah apologet? Wah ya kepanasan lah Bun, gimana sih? Ya, karena mereka di Kristen itu Pak De. Dia selama ini kan tenang-tenang gitu Bun, bentar Bun. Dia selama ini kan tenang-tenang bergembira ria gitu kan. Mereka bisa tentang Islam walaupun dipelintir-pelintir nggak karu-karuan seperti STT Nias kan. Nah sekarang kita berdiri sekolah apologet nih, yang selama ini nggak pernah diajarkan di internal Islam. Sekarang kita mau bikin sekolah yang mengajarkan kristologi di internal Islam. Apa nggak kepanasan mereka Bun? Udah pastilah. Silakan Betul Pak De. Dan mereka itu Pak De ya, kalau aku baca ya, sejak tahun 1960 sekian itu mereka sudah ada kurikulum Islamologi. Jadi mereka sudah mempelajari Islam ya sejak abad berapa ya? 1960-an lah. Sudah mempelajari Islam. Kurikulum mereka, STT mereka ya. Belajar Islam bukan untuk pinter Islam, bukan, tapi untuk lebih mempraming, memplesetkan, mencari kelemahan. Udah lama dia belajar loh. Udah lama dia ada sekolahnya berapa SKS itu ya. Jadi kalau mereka nggak pandai itu, nggak menguasai Islamologi, nggak bisa jadi misionaris. Jadi mereka misionarisnya itu dibekali, dibiayain. Ini Jailani mau naik kan Bun? Jailani mau naik. Oh Jailani. Ya mau naik beliau. Iya, Jailani rumahnya di mana ya? Benar yang dikatakan Bunda Rahma ya. Para Islamofobia ya, itu menulis buku anti-Islam, kritik terhadap Islam, itu dari tahun 30 sampai tahun 65, itu berapa buku yang ditulis? 100.000 buku. Ngeri enggak? 100.000 buku kawan-kawan. Sementara kita nggak pernah itu nulis-nulis tentang Kristen seperti apa. Banyaknya. Wih, banyak itu 100.000 buku. 1.000 buku untuk menyerang Islam. Assalamualaikum Bang Jailani. Banyaknya Pak De. Oh banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu tinggal di mana Bang Jailani? Saya tinggal di Jember Bang. Begini Bang, maaf terus terang, saya orang miskin, tapi sisa tenaga saya dan sisa umur saya ini saya ingin mengifatkan kepada Islam Bang. Masya Mohon Allah. bimbingannya. Bang, Jember mana Bang? Tetangga Bang. Jember kota, di jantung kota, tapi pinggir sungai, pinggir kuburan. Kapan lagi saya bisa mengifatkan tenaga saya? Saya juga Jember Bang. Ya, saya di Jember kota Bang. Aku Jember paling utara, perbatasan Bondowoso. Oh, Jember Arjasa ya. Perbatasan Di Bondowoso. ini. Iya, Kiai ini.
di mana Suger itu ya. Ya, Ya. salam kenal Bang, salam Umur kenal. Doakan usianya saya berapa Bang? Usia berapa? Kenal lah, Bang. kalau usia saya sudah kakek, tapi tenaga saya untuk pembangunan tidak kalah dengan anak muda. Insya Allah Masya saya Allah. ingin menginfakkan tenaga saya. Masya Allah. Amin ya Allah, amin. Mantap Bang. Ya semoga nanti dipermudah keinginannya Bang Jailani. Semoga nanti dipermudah, Masya Allah. Amin, amin, amin. Saya dari dulu mencari-cari, saya menawarkan barangkali ada masjid. Saya sampaikan sama teman-teman, kalau ada masjid renovasi, bisa saya dipanggil tanpa bayaran, saya gitu Bang. Masya Allah. Ya, ya. Saya ingin sekali. Andaikan saya tidak bisa bergabung di pembangunan ini, tolong carikan jalan yang dekat-dekat dengan Jember agar saya bisa menginfakkan tenaga saya. Kalau bisa saya kepingin gabung di sini, Bang. Masya Ya, terima Allah. kasih banyak, terima kasih banyak, maaf. Ya, Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Allah, semoga niat baiknya ini dipermudah oleh Allah SWT. Kalau kami anak ayah yang benar-benar mendalami dari ayah, apa ini mendalami kristologi maksudnya ya Bang? Ya, siapa? Insya Allah ya. Nanti ada saudara kita yang bisa menolong Pak Jailani untuk ini menyumbangkan tenaganya ke Makassar ya. Nah, semoga lah. Kalau Allah udah berkehendak itu nggak ada yang mustahil. Semuanya bisa, insya Allah. Makanya tadi saya bilang semoga Allah permudah urusan beliau untuk menyumbangkan tenaganya dalam ikut membangun sekolah apologet kita gitu ya. Subhanallah. Tapi gini juga, kita hargai niat baiknya. Niat baik aja udah dapat pahala Pak Jailani, ya kan? Tapi Ya. kalau sudah lansia, nggak ada salahnya kita ngasih saran, mending yang dekat-dekat saja gitu, sekitaran Jember saja gitu. Kalau ada renovasi masjid, ya datang aja langsung ke panitianya. Gitu. Betul nggak Pak De? Nah, itu lebih inilah, lebih plong gitu ya. Ya saudaraku sekalian, Bang Julius naik Bang. ditembuskan paling nggak 2000 ya biar bisa kita tarik ini dananya nih. Ini baru 339 nih, belum bisa ditarik ini kawan. Ini baru ayo ditembuskan 2000 biar bisa kita tarik nanti. Ya, insya Allah sekecil apapun partisipasi kita ya dalam memperjuangkan agama ini Allah hitung. Famay ya'mal miskola darotin khairayyarah wa may ya'mal miskola darotin syarrayyarah. Perbuatan baik sekecil apapun itu ada balasannya. Jangan khawatir. Ya, perbuatan buruk sekecil apapun ada balasannya. Gitu kan. Pak D cari koin terus, ya nggak apa-apa. Memang saya cari koin, tapi bukan untuk kepentingan perut saya. Kalau untuk perut saya, insya Allah udah cukup lebih-lebih ya. Nah, jadi saya nggak perlu koin untuk kepentingan pribadi dan belum pernah ya selama saya terjun di dunia apologet, di dunia debat dari 2009, belum pernah dari mulut saya keluar itu minta utang ya, utang gitu aja, utang ke sesama apologet atau utang ke netizen, nah itu belum pernah, apalagi minta. Saya saksi hidupnya. Saya adalah saksi hidupnya Pak Denny. Beliau nih tak pernah sekalipun ya chat kah, WA kah, atau telepon kah, minta minjem uang, minta ini, minta itu gitu. Beda dengan itu yang peci merah itu Pak De. Sampai bosen saya nerima WA-nya itu, pinjam uang lah, pinjam inilah, aduh. Ujung-ujungnya apa nggak bayar.
Karena Masalah prinsip sudah saya, banyak. Bang Ayubi, karena prinsip Masalah saya, sudah banyak yang kirim konfirmasi ya, udah banyak yang konfirmasi, udah bun, masya Allah, makasih saudaraku. Masya Allah. Karena prinsip banyak saya lah ya. begini, kita hidup Allah. itu yang paling berharga itu harga diri. Kalau kita sudah nggak punya harga diri, apa yang mau dipertahankan dalam hidup ini? Itu satu-satunya itu. Ya, yang kita miliki, yang harus betul-betul kita jaga itu harga diri. Gitu loh. Kalau harga diri kita tercoreng, sementara kita itu pendakwah, apa ada orang yang mau dengar ucapan kita? Orang udah nggak percaya, lah ngomong lu aja besar, kelakuanmu kayak setan, kan gitu jadinya kan. Nah, maka itu harus dijaga gitu. Satu mengenai harta, kedua mengenai wanita, itu betul-betul harus kita jaga. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu sampai terjadi, waduh, ngeri kawan, ngeri. Ya, insya Allah lah, saya itu ya bukan membanggakan diri gitu ya. Dari 2009, saya sama Bang Zuma itu sudah akrab dari 2012 ya, 2012. Tapi kita berjuang bersama itu dari 2009. Mulai akrab itu 2012 sampai sekarang. Tanya aja Bang Zuma. Pernah itu Pak De Sugi itu minta duit. Pernah ngomong utang duit. Coba tanya. Tanya sama beliau. Utang duit. Atau siapapun lah boleh ditanya. Ya karena itu tadi. Tapi ada yang hilang Pak De. Apa itu? Ada yang hilang dari grup Facebook. Yes Aris itu loh, Yes Aris. Oh, Gisaris, terus siapa? Orang tua kita itu Pak siapa? Muhammad Makmun ya? Ya, Muhammad Makmun, luar biasa beliau. Luar biasa. Tapi masih sering hubungin saya. Masih sering. Gresik. Beliau orang Gresik beliau. Iya, orang Gresik. Masih sering hubungin saya gitu. Itu bagus Pak. Muhammad Makmun itu Insya Allah bagus beliau. Ya yang Ada yang masih eksis typing. ya kita inilah masih eksis. Pak De, di bawah ada yang typing Pak De. Apa itu? Ini oten kayaknya. Boleh berbohong dalam 3 hal gitu Pak De. Ini aja yang di framing kan. Padahal pembukaan hadisnya itu jelas. Allah tidak mentolerir kebohongan apapun kecuali ada pengecualian kalau di dalam Islam. Kalau dalam Kristen gimana Pak De? Kalau dalam Kristen Pak De? Semuanya boleh bohong. Boleh dusta dalam segala hal. Jikalau karena dustaku Allah semakin dipuji orang banyak dan semakin besar, mengapa aku harus dihukum sebagai seorang pendosa? Nah itu dengan kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, itu bagus. Kalau di Islam 3 hal saja yang dibolehkan. Selamatkan orang, ya kan? Kita misalnya nih, anakmu dikejar-kejar mau dirampok, mau diperkosa, nih punya anak gadis mau diperkosa, lari, ya kan? Terus Anda bilang sembunyi sana sembunyi, rampoknya datang ke Anda ini penjahatnya nih, di mana anakmu? Saya nggak tahu. Wah, itu boleh dalam Islam tuh. Saya nggak tahu, walaupun saya tahu kan, saya nggak tahu di mana anakmu. Anakku nggak tahu tadi pergi udah lama nggak ada balik. Padahal kita yang menyuruh sembunyi. Ini untuk menyelamatkan. Nah, dalam hal ini boleh. Tapi kalau Kristen enggak ditanya, karena nggak boleh bohong di Kristen kan. Di mana anakmu? Itu ngumpet di dalam lemari gitu. Jadi dia rela anaknya diperkosa bang. Kan gitu jadinya kan. Nah, misalnya kita perang nih, perang. Kita ketangkap sama musuh nih. Nah, kita ditanya rahasia tentang negara kita. Nah, apa aja? Saya nggak tahu. Padahal tahu kan? Saya nggak tahu. Itu boleh dalam Islam. Kalau Kristen enggak, beberkan semua. Artinya mereka dibolehkan jadi pengkhianat. Kan gitu kan? Nah, itulah hal-hal yang semacam itu dibolehkan tujuannya untuk kebaikan. Ya. Nah,
Apa itu? Hmm. Artinya ini tidak cantik ya dalam tanda kutip, jelek, hitam dan lain sebagainya gitu kan. Nah, suatu ketika si istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah kamu benar-benar mencintai aku? Apakah diriku cantik?" Nah, karena di Kristen nggak boleh berbohong, si suami menjawab, "Enggak kok, kamu jelek, kamu nggak cantik," gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi, Pak De? Kira-kira? Aduh, ya bubarlah rumah tangga kalau begitu caranya. Dalam menyelamatkan rumah tangga, menyelamatkan negara, menyelamatkan nyawa orang boleh. Tapi walaupun demikian ya, Nabi itu nggak pernah berbohong. Suatu kali ada orang dikejar musuh gitu kan. Nah, tahu Nabi Muhammad tuh tahu orang itu dikejar musuh. Tadinya Nabi Muhammad tuh duduk. Tapi begitu orang itu datang yang sedang mengejar, Nabi Muhammad langsung berdiri. Lalu bertanya orang itu kan, "Kamu tahu ada orang lewat sini enggak?" Selama saya berdiri tidak. Tapi ketika Rasulullah itu duduk, ada orang lewat. Tapi ketika orang itu mau datang ke Rasulullah, Rasulullah berdiri. Ditanya, "Ada orang lewat sini tadi?" Selama saya berdiri tidak. Berarti kan nggak bohong kan? Nah begitu Ya, cara Nabi itu. pakai ini ya, pakai bahasa diplomatik gitu, Pak De ya. Ya, selama saya berdiri tidak. Nah, seperti itu. Karena Nabi Muhammad tuh betul-betul sampai segitunya aja Nabi Muhammad nggak mau bohong. Terjaga Rasulullah itu al-amin, terjaga, yang dapat dipercaya Rasulullah itu. Mana ada musuh menitipkan barangnya kepada musuhnya? Mana ada selain kepada Rasulullah? Musuh-musuh Rasulullah itu mau menitip barang ke Rasulullah itu. Mana ada seperti itu? Selain Nabi Muhammad, walaupun dimusuhi tapi tetap dipercaya. Ini Pak D, ini kenapa sesama Islam yang kita berharap donasinya ini, kenapa Kristen yang panas? Kita nggak minta kepada Kristen, kawan. Janganlah kalian panas. Jadi sudah banyak yang konfirmasi ya teman-teman, Masya Allah ya. Aku ucapkan banyak terima kasih mewakili teman-teman API ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya ya, Masya Allah. Nggak kayak Tuhannya Keren Siono. ya. Ya nggak kayak Tuhannya mereka kan. Bahkan muridnya aja ditipu. Muridnya sendiri ditipu. Coba. Kalau Nabi musuh aja nggak mau ditipu, nggak mau menipu musuh Nabi itu Rasulullah. Tapi Tuhan dibilangi anjing muridnya, Pak D. bukan ditipu bun. Contoh nih ya, Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba cari itu di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi kalau ada tulisan seperti itu. Kalau nggak ada kan berarti para murid ditipu. Bahkan iblis pun bisa ditipu sama dia. Bahkan iblis, bapak segala dusta, masih bisa ditipu sama Tuhan mereka itu. Apa katanya? Nyala iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Coba dicarikan ada iblis suruh nyembah Tuhan di mana coba? Oh, iblis aja kena prank, gimana coba? Rasulullah musuh aja nggak mau nipu, Rasulullah itu nggak mau. Ya, makanya sampai para musuh Rasulullah itu masih mau menitipkan barang kepada beliau. Subhanallah. Gitu kawan. Sigor. Ya nggak apa, dia kepanasan silakan Sigor, saja. Kalau hanya lewat tulisan itu nggak pengaruhnya nggak dahsyat. Lewat omongan ini betul-betul menusuk hati. Kau sakit hati tapi kau nggak bisa ngapa-ngapain. Karena saya bicara pakai data, bukan hujatan, bukan fitnah, itu ada tertulis dalam kitab Anda. Gitu loh. Kalau kau menghujat, balasan saya itu sangat menyakitkan, tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Karena yang saya sampaikan data, mau lapor polisi, lapor.
Karena saya ini loh datanya. Coba buktikan kalau ini bukan penipuan. Kan gitu jadinya. Ya, pemilik keledai ditipu. Nanti akan dikembalikan. Udah 2000 tahun nggak dibalik-balikin. Bunda udah keris, tidak banyak Bung. Masya Allah. Berkah-berkah Bang. Ya kan? Ya gini loh teman-teman. Keledai kan Gini kena loh. tipu juga itu. Gini loh teman-teman Saraku ya. Pak D. Kadang ini loh teman-teman kita, maaf Bun, sedikit jangan minta maaf. Kami justru bersyukur. Gak usah minta maaf teman-teman. Kami sangat bersyukur apa ya dukungannya. Oh ada Gurunda. Mana? Makasih banyak yang sudah ini ya, Masya Allah, berkah-berkah. Ada Gurunda. Dewi Kartika, thank you Bun. Ayo yang punya gift masa cuma 400 ini belum bisa ditarik nih. Ya semangat saudaraku sekalian. Baru dapat 420 ini gimana ini? Paling tidak itu 1.500 biar bisa ditarik. Kalau 1.000 belum bisa ditarik ya Bun ya. Paling baru berapa itu 30.000 palingnya. 1K bisa. 1K bisa. 1K bisa. Udah bisa 1K. $1 bisa. Kalau GoPay itu $1 bisa. Bukannya $4. Kalau Dana $6. Iya, Dana itu banyak. Iya. Sama Oppo. GoPay itu $1 udah bisa. Lebih dikumpulin kan banyak-banyak, tarik Masya Allah. Iya. Yang ditakutkan itu akunnya ini Ustadz. Akunnya kena blokir. Nah itu dia. Bisa ditarik. Makanya dapat berapa gitu kan, saya tarik. Takutnya kena banned entah apa, wah bahaya kan. Betul. Bunda saya kirim 50.000 sedekah untuk almarhum ortu. Ya Masya Allah, barakallah. Insyaallah. Ya. Semoga Aku ini Tien. almarhum orang tua Aku Anda udah dimaafkan segala amal buruknya, ya diterima segala amal baiknya. Subhanallah. Bisa ya kirim Amin, ya Rabbal Alamin. untuk mendoakan orang tuanya, bisa. Itu termasuk doa anak soleh. Begitu, Masya Allah. Sekolah agama Islam keren banget, Tien. internasional Islam ya, insya Allah Bun. Aku baca dulu Tien ini, Tien S. Aku udah kris 250. Masya Allah, Allahu Akbar. Thank you Bun. Masya Allah. Berkah. Jangan khawatir ya saudaraku Masya sekalian. Allah. Ketika kita itu bersedekah itu nggak akan membuat kita itu miskin. Tidak akan dikurangi harta kita oleh Allah, bahkan bertambah-tambah. Tidak ada ceritanya orang, kenapa kamu jatuh miskin? Karena sedekah. Belum pernah dengar aku. Orang yang miskin itu kebanyakan karena judi, ya kan? Nggak ada orang karena judi kaya, nggak ada. Miskin banyak, berserak, ya kan? Nah, banyak judi-judi online itu sampai keluarganya beradul. Hindari semacam itu. Mari mulai sekarang kita memperbaiki diri, mempunyai kesaksian yang bagus. Ketika kita kembali kepada Allah, kita punya kesaksian yang bagus. Nanti di akhirat itu mulutmu nggak bisa ngomong, karena mulut ini tempatnya dusta, nggak bisa ngomong. Ketika kita ditanya apa yang kamu perbuat, mulutmu nggak bisa ngomong. Nanti yang ngomong itu jari-jari kita. Dalam surah Yasin itu kan jelas sekali itu kan, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukalimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi ketika nanti kita diadili, ya, mulut kita terkunci. Nah, menurut ayat itu, mulut kita terkunci. Jari-jarimu yang nanti akan berbicara, membuat kesaksian. Aku dulu pernah begini, aku dulu pernah begono, aku dulu pernah mengerjakan ini itu jari-jari Anda. Dan arjuluhum, kakimu, ya, arjuluhum bima kanu yaksibun, kakimu yang akan menjadi saksi. Benar ya Allah, aku saksinya, aku pernah dibawa ke apa? Bang. Nah inilah
contoh kaum anjing, nggak punya adab, langsung menggonggong. Ngomong aja kotor aja kau ini. Gimana Anjing kau memang, dikatakan anjing orang memang begitu, baik? kawan-kawan. Ngomong Anjing aja memang kas. anjing, makanya jangan bertingkah kayak anjing. Tentang makananmu anjing, tingkahmu kayak anjing, kan gitu. Kalau kau manusia, ketika kau bertamu ke tempat orang, ya, kau itu paling tidak itu selamat siang, perkenalkan saya ini itu. Tapi wajar sih, memang agamamu nggak mendidik Anda sampai punya adab, itu nggak ada. Pendidikan akhlak di Kristen itu nggak ada. Adanya cuma di Islam. Gitu loh. Jadi kita itu Ya. di anu ya. Kita itu di Islam ya, Karisteng ya. Kita itu bukan melihat kita kaya baru kita mau ini ya, mau memberi. Kalau kita mau memberi, Padahal bukannya tadi saya kan terlintas. cerita tentang keislaman kan. Iya, ya Ya, kok namanya oten panas kejang Pak sih? De. Karena kita yakini begini loh, Allah itu akan membayar kontan. Aku sering mengalami itu Pak De. Misalnya nih ya, kalau dipikir-pikir ya, kita memberi, besok nih gimana, lusa gimana ya. Tapi kita ikhlas memberi, ada saja rezeki dari tempat lain. Gak disangka-sangka loh, ini bun aku transfer, alhamdulillah. Jadi kita itu ya keinginan untuk beramal itu didasari dengan keikhlasan. Jadi balasannya itu apa ya, aku bilang nggak disangka-sangka, bener aku sering gitu loh, aku sering gitu. Tiba-tiba dari nggak disangka-sangka adalah ini ya, sini pun nomor rekeningnya atau ini udah ada aja. Entah itu anak-anak saya yang ngasih atau siapa ya. Jadi kita bener itu loh, karena Allah menjanjikan itu, kau tidak akan miskin dengan bersedekah. Jadi Rezeki itu datangnya tak disangka-sangka. Cuman ketika kalian saya mengatakan ini, Resteng ini panas tak disangka-sangka. Cuman jadi ketika kalian saya mengatakan ini, Resteng ini panas sih. Silakan ketika Pak. saya mengatakan dia itu anjing, itu nggak menghujat, ayatnya ada. Karena memang orang yang memanggil Yesus Tuhan itu disamakan dengan anjing. Itu di dalam Matius 15 ayat 26. Padahal perempuan itu udah sujud tuh ke Yesus tuh. Oh Tuhan, tolonglah aku. Tetap aja disamakan dengan anjing. Nah, wajar. Karena mereka itu menurut Tuhan mereka sendiri juga anjing, ya kelakuannya kayak anjing. Naik langsung menggonggong tanpa permisi. Kayak gitu. Beda dengan kita, Bun. Kita kalau ada orang ngomong, kita diem dulu. Kita dengarkan dulu. Setelah ada selah, baru kita ucapkan Assalamualaikum. Begitu, karena kita tahu, ya kalau kita sedang bicara dipotong itu nggak enak. Karena kita nggak baca teks. Apa yang kita bicarakan ketika dipotong itu bisa ngeblank itu. Makanya kita tunggu dulu orang ini selesai bicara nih. Setelah itu baru mengucapkan salam. Karena mengucapkan salam itu sunnah, membalas salam itu wajib. Nah kalau kita sedang ngomong tiba-tiba ada mengucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu kita ngucapin Waalaikumsalam. Karena kalau nggak dijawab berdosa kan. Nah, yang kita bicarakan itu bisa blank gitu, Bun. Nah itu di Islam, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kau ilmumu setinggi apapun, ya kan, mondok 16 tahun nggak pulang misalnya, tinggi ini ilmumu, tapi kamu nggak punya adab, nggak ada orang menghargai. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Begitu kawan-kawan, ya. Lanjut, Bun. Mana Bang Juma? Akhi? Halo. Ini di sini udah hampir waktu asar nih. Ini masih live ya Bang Andi? Ya, Empat ini ya. nanti malam Jam 3. jam 3 ini Oh siang. malam. Tapi Ba'da asar kata Kores. Ya, kok aku belum. Ba'da asar apa Ba'da isya? Di apa? Di WA. Yang sudah transfer dan konfirmasi, terima kasih ya saudaraku. Insyaallah.
Mana nggak ada pengumuman? Alhamdulillah. Nggak ada pengumuman, Aku Bun. tengok Pak Di. Ini hari apa dia bilang kores ini untuk semua? Itu Koko udah Tadi ada. malam tuh disampaikan kores. Koko udah ada itu. Assalamualaikum Koko. Manggil lagi cuma Koko pula ini kurang ajar dia. Pengelayu ini masa manggil Bang Juma Koko. Enggak, itu yang naik udah naik berapa kali tuh yang diskusi sama Bang Juma. Begini Koko loh. Apa ya, memandang Bang Zuma dibilang Koko dari mana? Nyantai ya. Ah. Saya itu ada Cinanya. Baru tahu aku. Iya, HP-nya matanya Cina. itu sipit. HP-nya juga dulu HP Cina bedeng. Keren. Mana grup ini? Ada rapat lagi, meeting. Semalam informasinya gitu, tapi kalau bisa habis Isa aja gitu. Iyalah, habis bisa kalau jam segini kan sibuk. Iya, betul. Ya, Ya, yang teman-teman Kristen di bawah. silakan naik. Ini serba Cina, belajar silat Cina, ya kan? Beli baju Cina, HP Cina. Makanya dipanggil Koko. Ya Allah. Makanannya sagu. Hah? Makanannya papeda. Makanannya bapeda anu Bang Bang Sel, kau dinaikkan diskusi ya, jangan inilah. Dia minta lagi naik tadi Pak De. Diskusi sama Gurunda ya, Bang Sel. Baru kita turun. Ya, Kita silakan. diskusi udah mau dimulai ya. Aduh, muter-muter ini ya. Saya izin gendong Jaringan dulu, kue. Bang Zuma. Bang Zuma izin gendong dulu ya, teman-teman. Gimana ngomongnya, malu saya Bang. Baru seminggu bikin akun YouTube, tewas Bang. Tiga-tiganya tewas, sekarang dihapus semua. Kok bisa? Iya, kena pelanggaran. Itu Oh, kalau udah kayak gitu Bang Alayubi, itu harus kamu riset itu apanya itu komputernya itu diinstal ulang karena YouTube menandai IP-nya. Kalau kamu bikin kena lagi, nah HP kan nggak bisa diganti IP tuh. Nah itu jangan dipakai Pakai- lagi untuk YouTube, dah. Saya sudah pakai ini, pakai HP baru, nomor baru, terus loginnya pakai laptop tetap. Cuma server sinyalnya kan sudah beda, Pak De. Iya. Ganti HP aja udah selesai ya. Itu aja kok susah. Ya sudah ganti HP ini. Nah, teman-teman, Bang, aku izin ya Bang ya, Bang Zuma ya. Teman-teman, bantu di-follow dong. Ini akun Romo Gaul, bantu di-follow. Terus kemudian di bionya ada link teman-teman, ada link YouTube. Bantu di-subscribe ya. Biar semangat siap. lagi teman-teman. Ya. YouTube Silakan nanti kalau mau diskusi saya pamit turun mau sholat asar juga. Jangan kabur dulu Sugi. Kamu ini gimana? Tadi kok kejang-kejang, kok Udah kabur? open cam lah. Iya, kok jangan kabur. Ya udah open cam, ayo debat. Iya, kok jangan kabur dulu. Tenang di situ. Iya, open cam, silakan open cam. Kok jangan di situ tenang. Oke? Open cam. Oke, bisa kok tenang kan? Iya, open cam lah. Ya tenang, ada gurumu di situ kok kau ribut kan? Tenang. Yang ini tenang dulu. Bisa tenang kan? Open cam. Jangan ngomong kalau belum open cam. Iya, kau jangan kejang-kejang dulu. Kau udah tua, Sugi. Udah Gimana? lah open cam. Sabar. Open cam lah. Enggak usah banyak bacot, open cam lah. Sabar, tenang. Kau ini gak beres apa pendengaran ini. Sabar, tenang. Oke,
Adinda Juma, sehat? Kalau orang gila ini masih hidup di Nusantara. Masih Ngebaca orang dipelihara. besar, tantang open camp nggak berani. Bikin habis beras negara saya. Ya Iya. udah Aki, aku pamit dulu ya, salat asar ya. Ya akhi, ya akhi. Ya akhi. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. saya juga Bang Zuma sebelum turun Ya. buat teman-teman Promosi masih live dulu. nggak di YouTube Kang? Di YouTube. Aku masih. Oh, teman-teman yang di TikTok bantu di follow ya akun ini, dan di bio ada link channel YouTube, bantu di subscribe teman-teman. Dan yang ada di YouTube-nya Bang Zuma, tolong dibantu subscribe ya, biar semangat gitu. Nama akunnya Romo Ayubi sekarang Bang. Nama channel YouTube-nya Romo Ayubi. Buat teman-teman yang ada di channelnya Bang Zuma yang lagi nonton live, jangan lupa ya, Romo Ayubi. Nah, itu Bang. Terima kasih Bang Zuma. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Dan teman-teman yang di bawah juga ya, semoga dimudahkan segala urusannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, aku pamit. Lanjutkan di kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. makasih Cece Rahma. Bentar ya. Sabar ya. Baik, teman-teman sekalian, silakan. Teman-teman Oten maksudku. Yang muslim yang mau diblokir seperti biasa, silakan cari penyakit. Kita lanjut lagi. Kita berdialog lagi, teman-teman sekalian. Masya Allah. Saya mengucapkan banyak terima kasih dulu kepada teman-teman. Ya, teman-teman yang telah membantu pembangunan masjid kita. Masjid, kok masjid pula, pesantren. Pesantren Apologet Islam Indonesia yang akan kita bangun. Dan kepada teman-teman yang berpartisipasi, keluarga-keluarga kita yang berpartisipasi dalam kegiatan kita ini, termasuk kegiatan dukungan terhadap Masjid Apologet Islam Indonesia, ya, apapun itu kegiatan Apologet Islam Indonesia dan juga Makassar Mall Center Indonesia, banyak orang-orang besar di belakangnya yang juga terlibat, termasuk semua netizen yang ada, yang kami tahu di TikTok dan juga yang ada di YouTube. Dan ada beberapa tokoh ya yang ada di luar negeri, seperti yang ada di Malaysia, yang ada di Selangor, ada di Johor, ya. Di antaranya keluarga kami, keluarga dekat kami yang kami hormati, Akak Nur Azah dari Kajang Selangor. Kami bersama dengan netizen dan semua keluarga yang ada di YouTube
mendoakan akak mudah-mudahan sehat terus, panjang umur bersama dengan keluarga, diangkat penyakitnya. Begitu juga dengan abang kami yang mulia yang ada di sana, yang ada di Johor. Barakallahu fiik, sehat selalu, panjang umur, dan semua netizen sehat selalu yang telah mendukung pesantren kita, kegiatan kita, masjid kita, ya termasuk pengadaan air bersih dan semua yang ada, kegiatan-kegiatan pembinaan mu'alaf yang ada, pembangunan masjid api yang ada di Jawa, yang ada di Makassar. Dan alhamdulillah kemarin sore tim kita mensurvei lokasi yang ada di Kabupaten Baru. Ada 1 hektar yang diwakafkan untuk yayasan. Nanti kita rapatkan ketika milad. Tanah seluas 1 hektar ini itu mau difungsikan untuk apa? Demi umat, bukan untuk kepentingan pribadi, ya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai amal jariah di hadapan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita kembali berdialog, berdiskusi dengan teman-teman kita non muslim, para antikristus yang tidak menyadari kalau sebenarnya mereka ini adalah anti terhadap ajaran Yesus Kristus. Mereka tidak sadar aja bahwa selama ini sebenarnya mereka tersesatkan sebagaimana nasihat yang ada di dalam kitab mereka, agar Bani Israel waspada kepada penyesat yang datang memakai nama beliau, yaitu Yesus Kristus. Baik teman-teman non-muslim, silakan naik. Yang ingin berdiskusi, meluruskan ketika ada pemahaman yang saudara anggap bengkok dan seterusnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Abang saya yang ada di Johor. Kami bangga ya teman-teman sekalian, khususnya kami orang Luwu ini ya. Kami dari Kedatuan Luwu, dari Kerajaan Tanah Luwu. Kami bangga. Kenapa bangga? Karena ya bangga aja, bangga. Pokoknya bangga karena kenapa? Ya itu dia. Orang Sulawesi Selatan, orang Bugis itu sempat berjaya sampai hari ini. Di Tanah Melayu, di Tanah Melaka, di Malaysia sana, di Johor sana, yang di Pertuan Agung dan seterusnya, Masya Allah. Itu masih orang Indonesia. Kita bangga sebagai orang Indonesia, kita bangga sebagai orang Sulawesi, kita bangga sebagai Wijato Luwu, Wija orang Bugis, orang Makassar. Subhanallah, kita punya keluarga yang masih dekat, menjadi jabatan beliau di sana itu luar biasa, Masya Allah, bukan main-main. Tapi beliau tidak mau dipublish. Paling tidak kita mendoakan beliau orang-orang baik yang mendukung perjalanan perjuangan Bang Suma selama ini. Itu ada orang-orang hebat di belakang, orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah, orang-orang yang kemudian ya dekat dengan Islam itu sendiri, meskipun mereka jauh dari tubuh kita, tapi paling tidak dekat di hati. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah, bangga sekali. Sampai saya itu mutar video pelantikan beliau sebagai yang di Pertuan. Sampai beberapa kali aku nonton. Bangga, keluarga besar kita di Luwu bangga nonton. Wow, keren. Masya Allah. Ternyata cerita waktu kami masih kecil, cerita kakek kami, ya, ketika kami mau tidur diceritakan ada keluarga kita yang berlayar sampai tanah Malaysia, sampai ke Riau, sampai ke Melayu sana, sampai dicerita, sampai berkaca-kaca, dan ternyata melalui TikTok kita bisa ketemu kembali. Masya Allah, sahabat keluarga dimanapun berada, kita jumpa kembali melalui sosmed ini, dan ya doa senantiasa teriring. Kami selalu mendoakan orang-orang baik yang ikhlas, kemudian membantu pergerakan para apologet.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, selanjutnya kita angkat teman-teman kita non-muslim yang ingin tahu lebih jauh. Kenapa Bang Suma ini terlalu ngotot mengatakan kita antikristus? Tujuannya apa sebenarnya? Mau membinasakan atau ingin menyelamatkan? Nah, silakan naik ke atas, ajukan permintaan. Kami akan arahkan Anda untuk memahami apa sih sebenarnya api ini berdiri itu tujuannya apa gitu. Apakah untuk membuat sesuatu tindakan intoleran atau justru ingin menyadarkan saudara-saudara supaya jangan memandang Islam itu sebagai musuh, melainkan melihat Islam itu sebagai saudara yang akan menyelamatkan saudaranya sendiri dari kebinasaan. Silakan. Ini kenapa tidak bisa ini ya? Nggak nyangkut ya teman-teman. Ada berapa ini yang minta permintaan? Ada puluhan ini. Begitu diklik hilang. Oh, dari tadi menunggu. Baik. Dibatalkan aja dulu semuanya, dibatalkan. Dibatalkan dulu semua teman-teman. Nanti habis itu ajukan permintaan lagi. Enggak ada yang nyangkut nih. Semua udah kita ini enggak ada yang nyangkut. Silakan teman-teman. Oke. Halo, semangat sore. Halo. Apa? Nggak keren kan? Halo saudara lengket, buka kamera. Ya, selamat sore Bang Suma. Sore juga, buka kameranya, silakan. Aduh, saya nggak bisa gelap di sini Bang Suma. Buka aja biar gelap, nggak Oke. apa-apa. Nah, Ya, siang-siang gini kok gelap. itu saya gelap Bang Suma itu lihat. Di mana? Di neraka? Bukan, saya di luar negeri Bang Suma. Oh, luar negeri. Di luar otak. Mana? Nah ini gelap kan? Anda ini di dalam ember, bukan di luar negeri. Di Kan luar sering negeri mana ada diskusi juga gelap? dengan Bang Suma. Iya, Koko. buka yang terang, nyalain. Koko Suma, Koko ya, Koko Suma. Nyalain. Ya itu udah Nyalain nyalain lampu. itu. Gimana sih Bang Suma, mau diskusi atau mau open cam? Kan diskusi. Aneh Bang Suma ini. Ayo, yang terang. Gak bisa. Yang terang, Waduh, Bang. saya mesti jalan 2 jam lagi Bang Suma Ya udah jalanlah dulu. ke 2 tempat jam, terang. nggak apa-apa. Nah ini kan saya. Ini nih. Nah ini kan. Apalah bang ini? Bang Suma nih nggak percaya ya. Oh coba saya ke tempat. Ini nih. Lampu udah nyala. Coba saya buka ya. Ya. Tersiksa kali orang ini. Udah hidup di bumi. Iya. Masa gelap? Nah itu. Tempat terang udah. Nah, itu udah terang, udah kelihatan kakinya. Kenapa kakinya gitu? Bang, Iya karena memang kakinya kakinya cuma satu. Karena kepala saya di kaki,
tangan saya kanan semua dan kaki saya di kepala gitu. Kenapa kakinya kayak gitu? Cuman satu. Iya, kaki saya di neraka, Bang Suma. Oh, mama Sebelahnya di begitu surga. menderita kali abang ini. Ayo silakan. Anda suka Silakan. Iya. Silakan masuk Bang Suma tema. mau tanya apa? Bukti Saya Kristen. kasih Bang Suma tanya ke saya jelaskan semua. Oke. Jadi Baik. begini ya, Koko Suma, saya sapa dulu ya. Saya merasa berterima kasih Bang Suma sudah membahas Alkitab, tidak membahas Al-Quran. Makasih ya Bang Suma, semangat Iya. terus memberitakan Injil. Iya. Ya. Kan aku diskusinya sama Saya orang bangga. Kristen pemilik Bible. Iya. Karena saya bangga Bang Suma imannya Islam, tapi membahas Alkitab. Makasih Bang Suma, karena tercatat juga di Oke. Al-Baqarah itu surat Yunus juga bahwa Alkitab Injil itu harus diimani ya. Ya betul. Ya itu. Betul. Makasih Bang Suma, Koko Suma yang ganteng. Oke. Bang Suma, Makasih, saudara. saya mau tanya, Bang Suma ini punya istri berapa? Sementara masih satu. Kok tidak poligami lagi? Poligami itu hanya bisa dilakukan oleh yang mampu. Aku nggak mampu, Oh yang Bang. mampu. Tapi Bang Ya. Suma kan mampu ini tiap hari live sampai di angka-angka M. Mampu itu bukan hanya dari segi materi. Saya harus mampu memimpin 2 wanita, 3 apalagi sampai 4, harus mampu. Kalau tidak sanggup cukup 1. Tapi kan bahasa Gitu. kesehatan kalau ganti-ganti pasangan kan bisa Nah itu tidak boleh. Di apa Kristen kena itu tidak boleh. penyakit. Kalau ada Kan orang ganti-ganti. 4, enggak dong. Beda yang dimaksud ganti-ganti pasangan itu seperti yang diperhatikan Kristen sampai mereka kena AIDS. Makanya negara tertinggi dan awal mula kena penyakit AIDS itu kan negara Kristen. Karena di Kristen itu enggak ada batasan istri, enggak ada batasan cukup 1, itu enggak ada di Kristen. Bahkan Tapi kan di Indonesia di- juga mayoritas Islam juga kena AIDS. Banyak. tapi Maksudnya paling negara tidak Indonesia kan angkanya mayoritas Islam. Iya, iya, penyakit itu datang dari negara yang mayoritas penduduknya Kristen. Banyak bule kan masuk ke Indonesia kan, banyak Tapi bule. kenapa di Indonesia dari juga barat. bisa kena AIDS? Orang Islam juga ada yang kena AIDS. Bule masuk bawa ke Indonesia. Nikah sama orang Indonesia, makanya kalau dia nikah Islam banyak orang Islam kena karena suaminya bule yang tadinya Kristen. Nah kalau Oke, tadi masuk Bang Suma tema. menjelaskan ganti-ganti pasangan kena penyakit, lalu Nabi Muhammad punya istri kan 13. Nabi Muhammad kena penyakit lagi enggak? Beliau tidak kena penyakit sebagaimana Daud kakeknya Yesus, istrinya 600 tidak kena penyakit. Oh begitu. Oh, ya, Salomo oke, oke. kakeknya Yesus 1000 istri nggak kena penyakit. Oh begitu. Kalau Daud kena penyakit kelamin, Yesus lahir cacat berarti kena HIV dia. Enggak, Karena di dalam gini. Roma 1, di Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari spermato Daud. Oh tidak, itu Kalau berasal itu dari tidak. sperma orang kena penyakit bahaya, Mbak. Apakah Itu tidak. Yesus Yesus kena jelas. penyakit sampai dia mati keracunan di atas pohon atau gimana itu kita nggak tahu. Begitu. Oh jadi Daud Oke, itu masuk ke tema. tidak. Oh masuk ke tema, oke siap. Bukti Nanti Anda malu Kristen kali buat. anti-Kris. Iya. Bukti Kristen anti. Iya. Izin ya, Koko Suma yang ganteng dan baik hati Iya. dan tidak sombong dan Iya. yang kadang pelintir ayat Alkitab. Ayo, oke. Iya, begini Apa? Bang Suma ya. Iya. Bahwa Kristen bukan anti Kristus, tapi Kristen Buktikan. adalah pengikut Kristus yang setia. Buktikan. Ya, Buktikan. buktikan kita ya salah satunya kita menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah bahkan Iya. juru selamat dunia. Di mana Yesus Itu mengajarkan buktinya. pengikutnya? Di mana Yesus mengajarkan pengikutnya menyembah dirinya? Ayo, Oh, banyak di Di dalam mana? Alkitab itu kan banyak.
Di dalam Di mana? Alkitab itu banyak. Di mana Yesus mengajarkan pengikutnya menyembah dirinya? Artinya begini Bang, dari ajaran Kristus, dari ajaran Kristus saja kita sudah tahu bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Dia tidak perlu menuntut manusia untuk menyembahnya dari pekerjaannya saja di dunia. Begitu Bang Suma, Koko Suma. Ini saya buktikan. Tanggapi. Saya buktikan kalau Kristen itu antikristus. Tapi Bang Suma izin ya, jangan turunkan saya ya, izin ya. Kalau sudah Setiap kesurupan, diskusi dengan Bang diturunkan Suma pasti. saya punya waktu itu 5 menit. Coba kasih waktu 10 jam saya diskusi sama Bang Suma. Nggak ada habisnya ini. Jangan turunkan saya. Belum masuk pembukaan udah panjang begini dia. Kalau Bang Suma itu, Cuma kalau Bang bisa Suma curhat. itu jantan. Makanya tadi di Arif kan saya bilang Bang Suma itu pengecut. Diskusi belum apa-apa lagi udah turun. Sudah lemparkan saya. Gimana sih? Oke, silakan Bang Suma, lebar. lanjut. Oke. Upaya maksimal yang dilakukan oleh antikristus adalah menyalib Yesus. Berhasil atau tidak berhasil? Jawab. Antikristus melakukan pembantaian dengan menyalibkan Yesus. Apakah mereka antikristus berhasil menyalibkan Yesus atau tidak berhasil? Jawab. Ya, artinya bahwa mereka berhasil membunuh Yesus untuk karya keselamatan, tetapi Yesus menang. Dengar dulu, dengar penjelasan saya dulu, Bang Suma. Jangan. Saya Belum tidak dengar minta penjelasan Anda lagi. menjelaskan. Saya tanya. Bang Suma, 4K Apakah- yang nonton ini Bang Suma. Coba cerdas sedikit lah, kasih waktu untuk saya menjelaskan. Pertanyaan saya. Apakah antikristus berhasil membunuh Yesus? Ya, secara pekerjaan iblis, karena iblis merasuk ya. Di sini saya mau menjelaskan begini Bang Suma, bahwa setiap nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu semuanya dibunuh. Jadi iblis juga berpikir bahwa dengan membunuh Yesus iblis menang, padahal iblis kalah. Yesus Saya mati ulang untuk lagi. karya keselamatan itu. Saya ulang lagi. Apakah antikristus berhasil membunuh, berhasil menyalib Yesus? Iya, saya kan sudah menjelaskan tadi. Kalau secara pembunuhan, Yesus kan tidak bersalah. Mereka Saya ulang berhasil lagi. membunuh. Mereka ulang berhasil. lagi. Saya menjawabnya berhasil membunuh. Ngerti nggak sih Bang Suma? Oke, mereka berhasil kan saya sudah membunuh Yesus. Next, Oke, lanjut. mereka Next. mereka berhasil membunuh Yesus. Berarti antikristus ini berhasil menyalib. Ya. Iya, berhasil. Berarti salib Ya, itu adalah salib itu lambang kemenangan antikristus atau bukan? Melambangkan kemenangan antikristus. Ya, itu menurut ajaran mereka kan. Iya kan, antikristus. Berarti Kemudian, salib adalah lambang keselamatan kemenangan bagi dunia. Berarti salib adalah lambang kemenangan bagi antikristus, betul? Itu untuk antikris, tapi untuk keselamatan dunia, karena keselamatan. Tapi kan saya harus menjelaskan itu keberhasilan ya. Di sisi lain keberhasilan. Tapi di sisi lain keselamatan. Ya. Nanti. Simpulkan dulu bahwa antikristus berhasil menyalib Yesus. Dengan kata lain, salib adalah hasil kemenangan antikristus terhadap Kristus. Betul? Yaitu mereka merayakan itu bahwa kemenangan. Ya, oke, baik. Karena dengan matinya Yesus, iblis juga senang. Tapi iblis tidak tahu bahwa iblis sementara dalam kondisi yang kalah. Dengar. Siapa yang menjadikan lambang antikristus itu sebagai lambang kemenangan? Islam atau Kristen? Kami orang percaya yang melambangkan Kristus. Salib Kristus adalah kemenangan. Berarti antikristusnya siapa?
Antikristusnya siapa? Kami bukan antikristus. Merdeka Anda Kami penyaliban percaya terhadap salib adalah Yesus. keselamatan. Nah, sekarang siapa yang melakukan penyaliban? Antikristus atau orang yang percaya kepada Yesus? Iya kan, antikristus. Tapi di sisi lain, keselamatan bagi orang percaya. Dan bagi orang yang tidak percaya, kalau dia percaya. Gitu. Nah, sekarang dari mana logikanya? Salib adalah kemenangan antikristus. Lalu Iya, oke. Kristus ini, sabar dulu. Lalu Kristus ini kalah dengan penyaliban tadi. Sekarang si antikristus ingin supaya lambang kemenangannya itu dipercayai oleh pengikutnya. Maka mereka merubah kemudian pola yang kemudian Anda pahami sekarang ini, bahwa ternyata salib itu adalah lambang kemenangan antikristus. Lalu kenapa orang Kristen menganggap salib adalah kemenangan? Karena Semua di sini bukan masjid, Karena jadi Kristen kasih waktu adalah- juga untuk saya. kenapa Kristen menganggap bahwa salib itu kemenangan? Karena Kristen ini adalah orang percaya Yesus, atau Kristen ini adalah pengikut antikristus? Jawab. Oh, pertanyaan yang tegas dan elegan. Jawaban saya singkat. Kami menyembah Yesus, bukan antikristus. Kristen bukan antikristus. Salib itu membawa kemenangan. Dan salib itu kemenangan bagi dipakai siapa? orang Kristen sebagai penyelamat. Salib itu kemenangan bagi siapa? Orang percaya, yaitu orang Kristen. Yang menyalib itu, Nah, yang menyalib makanya- justru orang yang tidak percaya. Bang Suma dengar ya. Dengar saya Kamu baca putar 1 balik Korintus untuk 1 ayat 17. Untuk menipu. 1 Korintus Kamu 1 putar ayat balik 17 untuk ya. menipu. Salib Izinkan itu, dulu. dengar, salib Langsung. itu kemenangan bagi antikristus, betul? Meow. 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 Salib adalah kemenangan bagi antikristus. Ayo. Kamu dijerat dengan tipu daya oleh antikristus dan mengatakan salib itu kemenangan bagi orang percaya. Andai saja mereka tidak berhasil menyalib Yesus, itu kemenangan bagi orang percaya. Jadi yang benar adalah tidak disalibnya Yesus kemenangan bagi orang percaya. Siapa yang mengimani Yesus tidak disalib? Islam atau Kristen? Islam. Berarti ketika Yesus tidak berhasil disalib, kemenangan bagi umat Islam. Tapi ketika Yesus berhasil disalib, kemenangan bagi Kristen. Astagfirullahaladzim, tidak sadar-sadar juga kalian. Teman-teman Kristen-Kristenku yang baik hati, cobalah kalian lembutkan hati kalian itu. Lembutkan hati kalian. Lembutkan. Kok laki-laki halo Markona, apa ini? Kok kau pakai profil begitu? Kupikir laki tadi. Ayo yang sedikit berakal yang naik. Dan tadi itu otaknya nggak terlalu maksimal. Udah mati. Saraf-sarafnya udah mulai layu. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Katolik Protestan. Katolik Protestan. Halo Bang. Blokir.
Coba-coba yang agak-agak kuat argumentasinya, yang sedikit memahami Bible. Jangan yang lemot. Saya butuh yang pernah belajar, yang pernah duduk sebagai mahasiswa STT. Kalau yang tidak memahami Bible, percuma saya habiskan tenaga. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, Katolik Protestan. Hai, salam bang. Uci Kiti kalau berani naikkan saya. Oke, Uci ku naikkan ya. Mana Uci. Enggak ada permintaanmu, Uci. Kau bilang kalau kau berani kau akan naikkan bang saya. Kalau abang berani, aku naik. Oh, gimana ceritanya kau? Macam apa aja kau ini? Yang jantan dong. Kalau kau ngomong naikkan saya, ya buatlah permintaan. Jangan kau minta, mengatakan naikkan saya, tapi kau nggak minta permintaan, gimana sih? Halo, selamat sore. Selamat sore Bang Juma. Sore abang, silakan buka kamera. Silakan bang. Ya, makasih Bang Juma. Ketemu lagi. Siap, jumpa lagi kita. Sehat Bang Juma? Sehat, alhamdulillah. Tema Apa? saya hari ini, Ya. bukti Kristen itu antikristus. Bukti Kristen antikristus. Ini dulu kita perbaiki tema kita ini ya Bang Juma ya. Iya. Apanya yang mau diperbaiki bang? Temanya ini. Iya. Gimana? Kan Kristen Apa? ini sudah antikristus, sudah terbukti antikristus, tapi Kristen belum merasa. Jadi saya ingin buktikan, kan gitu. Baik. Saya mau tanya dulu Bang Juma, apa arti Kristen itu Bang Juma? Pengikut Kristus yang datang ke Paulus di padang gurun dan di dalam bilik penjara. Gak usah panjang-panjang, singkat aja. Kristen. biar paham. Jadi kalau Kristen itu adalah pengikut Kristus, bagaimana dia jadi antikristus? Karena Kristen pengikut Kristus palsu, anti terhadap ajaran Kristus asli. Makanya aturannya abang taruhlah di temanya Kristen palsu. Bukti Kristen palsu Karena tidak ada, antikristus gitu. karena tidak ada Kristen asli, nggak ada. Yang namanya Kristen pasti antikristus. Alasannya? Alasannya karena mereka anti terhadap Yesus. Kristen artinya apa? Pengikut Kristus palsu. Ya, palsunya mana? Yang datang kepada Paulus. Ya, jangan ke Paulus dulu. Arti Kristen itu karena Kristus karena Kristus yang asli tidak pernah keluar dari Bani Israel. Bukan, makanya saya bilang tadi pertama Bang, abang buat tema abang ini yang perlu kita perbaiki dulu karena abang membuat tema yang tidak sesuai. Oh, saya katakan Kristen anti-Kristus, tinggal dibuktikan aja. Tentu dari temanya aja udah nggak cocok. Bagaimana abang mau membahas? Kan udah begitu. cocok ini, udah cocok. Kalian anti-Kristus. Ya, Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Apa arti doang? Pengikut Kristus bisa arti jadi arti doang, tapi praktek kehidupan keagamaan anti terhadap Yesus. Makanya perbaharui abang lah temanya, dibaharui. Nggak perlu. Saya tanggung jawab terhadap tema saya. Bukan, ini bukan masalah tanggung jawab. Supaya abang kelihatan orang yang berintelektual. Sekarang tinggal buktikan saja. Bagaimana caranya saya membuktikan Kristen itu antikristus?
Orang yang berintelektual itu bang membuat tema itu sudah pasti bagus. Bagus Berdasar. ini bagus. Abang dari tema aja berantakan. Coba bagaimana caranya? Gimana ceritanya? Mari kita buktikan kalau Kristen itu Bukan. antikristus. Bukan bukti dulu bang. Ini tema ini dulu perbaiki Oh, abang. nggak bisa. Tema saya udah betul. Kristen itu apa? Kristen pengikut Kristus. Titik. Itu arti kan? Ya. Jadi apakah kalau arti- sudah Apakah arti itu sudah sesuai dengan fakta? Islam itu artinya apa bang? Damai sejahtera. Titik kan? Titik. Udah. Terus Jadi kita maknai dulu dari tema ini, jangan abang dulu kemana-mana. Ini temanya justru aja udah saya salah. nggak mau kemana-mana lagi. Sekarang tinggal pembuktian. Apakah Kristen ini antikristus atau tidak? Ya dari artinya aja sudah benar. Nggak pengikut bisa. Kristus. Nggak bisa. Boleh Bagaimana jadi. caranya? Artinya aja sudah pengikut Kristus, masa jadi antikristus? Sekarang saya tanya sama saudara. Pengikut Kristus palsu kalau disingkat apa? Makanya abang buat di situ Kristen palsu. Kalau ada palsunya, Emang abang ada taruh pengikut di Yesus situ bernama bukti Kristen? Kristen palsu antikris. Bang, tidak ada pengikut Yesus bergelar Kristen, nggak ada. Abang buat Kristen. Aku pengikut Yesus, padahal bukan. Makanya saya bilang abang dari tema aja sudah berantakan. Bagaimana Bukan, abang mau dari membahas? tema ini aja sudah meruntuhkan mimbar gereja. Belum diulas, udah runtuh. Gimana sih abang ini? Tapi berintelektual. Temanya berantakan. Kok tema Gimana berantakan? sih? Kok berantakan temanya? Ayo dong kita Antikristen, akui. antikristus. Tinggal kita buktikan. Apa buktinya Kristen itu antikristus? Maka kalau abang mengambil satu kesimpulan atau bukti ada Kristen palsu seperti abang bilang tadi, buat dong Kristen palsu antikristus. Tidak ada Kan Kristen begitu. palsu, nggak ada. Yang Terus ada, kenapa bahas Kristen? yang ada pengikut Kristus palsu. Ya Astagfirullahaladzim, ya itulah Allah. itulah buat. Jangan bukti Kristen antikristus. Ini udah Karena udah berantakan. Cuman ada satu kelompok di bumi ini yang mengklaim diri mereka pengikut Kristus. Hanya kalian. Dan saya buktikan kalian itu pengikut Kristus palsu, bukan Kristus asli. Alias anti terhadap yang asli. Bagaimana abang membicarakan temamu pun berantakan? Coba. Sama seperti ketika Anda melihat uang 100 rupiah, uang palsu. Apakah itu asli? Belum tentu. Buktikan kalau uang palsu itu asli. Nah, sama ini. Anda mengaku uang, tetapi saya katakan memang Anda uang tapi palsu. Anda mengaku pengikut Kristus tapi palsu. Makanya buat di situ palsu, Kristen palsu, antikris. Biar abang orang berintelektual loh. Jadi seluruh yang ada di rumah abang ini mengakui abang orang yang berintelektual. Begini berantakan. Bagaimana abang buat judul aja udah berantakan mau membahas? Coba. Saya mau tanya abang. Aku tanya dulu, Kristus itu ada berapa? Kok Kristus itu? Menurut abang ada berapa? Banyak. Kristus yang mana abang bahas? Kata Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, agar waspada kepada Kristus palsu yang datang di abad pertama. Nah, terus apa sangkut pautnya dengan Kristen? Kristen pengikut Kristus. Ya udah, terus? Ya, bagaimana Kristus dia siapa? jadi antikris? Kita lihat apakah dia penganut Torah atau bukan. Itu sebabnya saya bilang tadi bang, dari tema aja abang sudah berantakan, maka penjabarannya sudah pasti berantakan. Gitu loh logikanya. Murid Yesus penganut Taurat atau tidak? Murid Yesus yang mana dalam Alkitab? Macet. Loh, pengikut Yesus. Murid Yesus dalam Alkitab. Pengikut Yesus
yang adalah Bani Israel penganut Taurat atau tidak? Udah berantakan pertanyaan abang. Nah, karena temanya udah berantakan. Bang, sorry bang ya, Saya banyak mengikuti, apologet seperti abang. Kemarin ada perempuan karena tidak mau saya jelaskan, dia turunkan saya. Ya, sekarang saya tanya, apakah murid-murid Yesus penganut Taurat atau pembatal Taurat? Murid Yesus nih yang asli. Kalau pengikut Yesus dalam perjanjian baru itu bang, makanya saya tanya tadi, abang pengikut Yesus yang mana? Yang waktu pengikut Yesus Bani Israel yang duduk bersama Yesus di bait suci, yang ke sinagoge sama-sama, yang tidak makan babi sama-sama, yang sabat sama-sama, menyembah Elohim sama-sama, bersunat sama-sama. Itu dia. Apakah mereka pembatal Taurat atau penganut Taurat yang taat? Jawab. Nah, jadi itulah akibat dari tema yang salah, maka penjabaran abang pun salah. Itu sudah salah tuh. Jadi sampai kemanapun abang menjabarkannya saya sudah ingin salah. membuktikan kalau kalian itu bukan pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Kalau Anda pengikut Yesus, jawab. Apakah pengikut Yesus makan babi? Saya makan babi, daging bukan babi. Yesus. Ya. Terus apakah pengikut Yesus? Dengar. Apakah pengikut Yesus itu bersunat atau tidak bersunat? Maaf dulu bang, maaf dulu. Saya udah jawab banyak pertanyaan abang. Bukan. Sekarang supaya abang jangan salah menjabarkan, kita baharui dulu tema abang. Nggak bisa. Perbaiki dulu tema tidak abang bisa. itu. Saya nggak bisa kena tipu. Nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang saya tanya, apa arti Kristen? Kristen pengikut Kristus. Terus di mana dia jadi antikristus? Karena yang mengaku Kristen ini ngaku-ngaku pengikut Yesus. Jangan ngaku-ngaku, artinya aja. Sekarang tadi kutanya abang, apa arti Islam? Apakah arti itu berarti sudah betul dengan praktek? Kita kan membahas tema. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Makanya saya katakan ketiga tema abang salah, akan salah menjawab. Sekarang begini, apa arti Islam? Saya tanya bang. Saya kasih analogi sederhana. Ketika Anda melihat TNI gadungan menggunakan seragam TNI, terus saya tanya, kenapa saudara memarahi dia? Saya mengatakan, saya marah karena dia gadungan. Anda tanya sama saya, Suma, kau nggak lihat itu tulisan ada TNI? Kau tahu apa artinya TNI? Tentara Nasional Indonesia. Terus kenapa kau marah? Saya bilang gadungan. Itu ada maksudnya, bajunya TNI. Kau tahu artinya TNI? Kau tahu kepanjangannya? Tahu. Apa? Tentara Nasional Indonesia. Kenapa kau marah sama dia? Kau ganti dulu, jangan kau marah. Itu sudah tertulis TNI. Samalah itu kalian. Apa itu Kristen? Apa itu Kristen? Ini apa aja itu Kristen? Udah Apa salah itu lagi Kristen? abang. Ini aja kan udah berantakan lagi yang menjabarkan. Seseorang yang menyamar memakai baju seragam TNI sudah pasti ketahuan mana palsu atau asli seragamnya. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari seluruh atribut yang dia dari gunakan. Mana Anda tahu? Atributnya lengkap. Dari mana Anda tahu kalau dia palsu? Kalau kita tentara asli pasti paham itu. Atributnya benar apa kalau tidak? Kalau dia menggunakan atribut nggak bisa. lengkap. Nggak bisa. Kalau dia menggunakan atribut lengkap. Seluruh atribut misalnya, baik kartu keanggotaan. Misalnya nih. Kartu keanggotaan. Makanya aku bilang, abang menjabarkan jadi berantakan karena kalau ada seragam, misalnya gini, saya punya kakek TNI, saya pakai seragamnya lengkap, saya jalan keluar. Gak bisa selengkap apapun abang. Dari mana dapat abang seragam yang asli? Saya bertanya. Ya kan harus diselidiki dulu. Dari mana dapat abang diselidiki dulu? Asli? Diselidiki dulu kan? Gak mungkin abang selidiki pun kepalsuan itu tetap akan terlihat. Inilah yang terjadi. Diselidiki dulu. Makanya pertanyaan saya, jangan Anda terkecoh dengan nama Kristen, jangan Anda terkecoh dengan seragam TNI. Mana tahu dia gadungan. Seperti jangan inilah terkecoh tadi. dengan pengakuan Kristen, mana tahu dia antikristus, pura-pura jadi pengikut. Makanya saya bilang baharui
tema abang. Nggak bisa. Iya. Seperti tadi saya tanya, abang apa arti Islam? Pembawa damai. Abang nggak pembawa damai, berarti abang Islam palsu dong. Loh, buktinya saya pembawa damai. Ini Saya bisa mana ada? menguraikan. Saya Nggak bawa bisa damai, menguraikan. Abang. Buat Saya bisa tema aja menguraikan udah kalau salah. Kristen itu antikristus. Buat tema aja udah salah. Bagaimana abang buat damai? Kenapa? Kenapa Anda nggak berani masuk ke tema? Iya. Kenapa nggak berani? Ini saya baru Ya dulu mari kita dong. ulas. Mari kita Dari ulas. awal sudah Saya salah. buktikan. Bagaimana abang mau menjelaskan? Saya mau buktikan. tanya. Saya buktikan. Ini sudah Kristen terbukti. itu antikristus. Arti Kristen apa? Saya buktikan kalau Kristen itu antikristus. Kristen itu apa artinya? Anda bertanya TNI itu apa? Gak ada aku tanya TNI. Ya sama lah Tidak itu. ada aku tanya TNI. Itulah sama. Pakai ini. Pakai ini. Abang, Loh, aku saya ingin buktikan kalau Kristen antikristus. Apa arti Kristen? Apa arti TNI? Saya ingin gini, buktikan Bang. kalau kau TNI gadungan. Apa arti TNI? Apa arti TNI? Saya ingin buktikan Anda TNI gadungan. Apa arti TNI? Apa arti TNI? tak Ini ada sudah saya ada katakan, TNI. tak ada saya katakan apa arti TNI. Sama Makanya ini. udah berantakan abang. Hei, ngomong dengar. aja udah berantakan. Dengar, abang. dengar. Tak Sama ada ketika saya bilang apa katakan arti TNI. Anda Kristen mengaku sebagai pengikut Kristus, saya katakan bukan. Anda adalah anti Kristus. Perbaiki itu tema abang. Nggak bisa, Perbaiki. nggak bisa Biar diperbaiki. abang Ini sesi diakui pembuktian. seluruh pengikutmu abang orang yang berintelektual. Ini sesi pembuktian. Juma itu orang yang berintelektual dilihat dari tema. Ini sudah sesi pembuktian. Loh, pembuktian gimana? Arti Kristen apa? Arti TNI apa? Iya, saya nggak ada tanya arti TNI apa. Sekarang kalau orang Arti menggunakan Kristen gelar apa? TNI di dadanya, apakah sudah TNI? Ah, Tadi kan saya udah jelaskan. ada, Pak. Ini Kalau nggak orang sudah damai. menggunakan TNI, Masa apakah ini- sudah mutlak TNI? Hah? Kau sekolah di mana? Hah? Negara rugi membayar kau kalau kau nggak ngerti itu. Hei, apakah orang kalau sudah menggunakan atribut TNI lantas dia TNI? Kalau sudah Kristen berarti dia pengikut Kristus gitu. Idiot. Udah kau turun. Sekolah lagi kau, sekolah. 200 tahun baru kau hadir hadapi saya. Sekolah dulu. Sekolah. Bodoh. Apa arti Kristen? Tahu. Tapi jangan kau tipu. Jangan karena mentang-mentang Kristen itu artinya pengikut Kristus, lantas kami mau percaya. Matamu. Sama. Orang menggunakan baju polisi, lantas kami mau percaya dia polisi. Nenekmu kiper. Ya sama. Kau mau lari ke Kristen, kau top Kristen. Terus kalau saya bilang pengikut Kristus, lalu ya kami pengikut Kristus. Matamu. Saya ini Kristen. Terus kalau kau Kristen kenapa itu bedeng? Ya saya pengikut Kristus. Gigi lo. Justru kalian itu membungkus diri sesuai dengan kulit. Inilah yang ingin saya buktikan. Bahlul juga kau. Idiot. Enggak. Bercanda. Dari mana bang? Katolik Protestan? Wah, saya udah sering masuk ke sini. Kristen. Oh iya betul. Saya udah sering, cuman belakangan ini nggak masuk karena mau 17-an, banyak kesibukan melatih. Oh siap. Bola, latih. Iya. Gimana bang? Banyak, saya sependapatnya dengan Pak Juma. Banyak juga Kristen tidak mengerti kekristenan. Kan gitu kan, betul itu. Banyak. Jadi Kristen itu, dia sebagai Kristen belum tentu dia pengikut Kristus. Banyak juga kan. Bahkan ada Kristen tidak percaya Yesus. Kan padahal anti Kristen itu pengikut Kristus kan. Tetapi ada juga orang Kristen tidak percaya Yesus. Siapa contohnya? Contohnya yaitu yang di Amerika sana kan, di situ kan. Dia kan nggak percaya Yesus itu sebagai Tuhan, tapi dia ngaku Kristen. Itulah antikris.
Jadi antikris itu ada di antara orang Kristen sebenarnya. Bukan di antara Muslim. Antikris itu di antara orang Kristen. Gitu. Betul. Betul, betul, betul. Gitu. Jadi ya di Alkitab sudah banyak juga antikris kan yang menolak tentang apa Kristus gitu kan. Banyak itu. Jadi di kitab Wahyu itu digambarkan antikris itu yang melawan apa? Yang melawan kehendak Allah, ya kan? Itu para antikris memutarbalikkan firman Tuhan kayak Sedis kan, dan pengikutnya memutarbalikkan firman Tuhan, itu antikris. Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi Mas. ya saya pendapat dengan Jumat tadi itu. Jadi ya Oke, Bang. bagi saya walaupun kita berbeda agama, ya ngasih edukasi bagi mereka yang selama ini pikirannya tertutup, ya betul perlu. Karena kadang orang gini, saya udah Kristen, ya kan pikirnya kan, dia menganggap bahwa dia itu sudah pengikut Kristus, pengikut Yesus, ya belum tentu. Ya kan di daerah saya ini banyak KTP-nya Kristen, tetapi sehari-harinya pergi ke dukun, pergi menyembah ke kuburan, pergi menyembah beringin, ya kan, membakar kemenyan, memanggil roh nenek moyang. Banyak itu di sini. Nah, jadi bagi kawan-kawan Kristen, ya jadilah Kristen yang benar gitu kan, supaya ketika kita jadi Kristen benar, kita jadi berkat kan. Bukan kayak macam kawan-kawan kita itu, dia Kristen tapi kerjanya menghujat agama orang lain. Ajaran Alkitab tidak ada menghujat agama orang lain, ya kan. Jadi itu perlu diketahui Kristen. Kalau ada mengaku-ngaku dia berapa, kayak kawan kita itu kan yang di Amerika, terus menyerang iman orang lain, menyerang orang Muslim, menyerang imannya Hindu, menyerang imannya orang Katolik, ya itu bukan pengikut Kristus. Ya itulah tadi kita katakan itu kan. Dia adalah para antikris. Bagi kaum Kristen lebih lengkapnya dibaca lah itu di kitab 13. Wahyu 13 itu diterangkan di sana mengenai ciri-ciri antikris itu kan. Nah, itu akan terjadi di akhir zaman ini. Nah, jadi mereka mengajarkan yang palsu, membuat mujizat-mujizat palsu. Hari itu banyak. Nanti kalau waktu ibadah KKR, dibisikkan dulu. Nanti ketika kita nanti kesaksian, kau maju katanya. Kalau Pak Juma pernah melihat YouTube-nya siapa itu? Ada gereja gembalanya Philip Mantova. Pernah lihat Philip Mantova, Pak Juma? Iya. Iya, Philip Mantova ini pembohong yang sangat besar. Saya berani katakan itu. Pendeta besar tapi berbohong yang besar. Nanti disuruh orang ke depan, dia ngaku-ngaku sembuh. Kau nanti sembuh katanya. Bahkan kemarin udah kedapatan itu, ada pastor maju, ditumpang tangannya pastor ini rebah. Rupanya setelah itu, pastor itu ngaku, sebenarnya saya menghargai Pak Philip Mantovanya, makanya saya pura-pura jatuh. Biar seolah-olah Pak Philip Mantova masa mujizat. Itu viral kemarin. Nah, viral itu. Jadi memang itulah. Kemudian ada bahasa roh. Pernah dengar Pak Juma bahasa roh? Iya. Ya kan? Sering pun. Kan Pak Juma. Nah, seorang pemimpin agama yang pengikut gerejanya sangat banyak, tidak mengerti tentang bahasa roh. Yang kayak gini bahasa sikiraba sandaraba sikaraba apa. Semua satu bahasa. Jadi memang kualitas pendeta harus mengakui bahwa para guru itulah yang mencerdaskan. Saya bukan mengatakan semua guru ya, tetapi para pendeta belajar teologi lah, ya kan. Jangan hanya jadi pendeta, karena gini Pak Juma, pendeta itu sekarang Pak Juma seperti dinasti kerajaan, mati bapaknya, anaknya melanjutkan. Di Jakarta Pak Juma ada gereja besar, gereja Mawar Saron. Gibi Mawar Saron. Kalau Pak Yakub Nahwai ini yang merintis gereja ini di Kelapa Gading, dia meninggal, langsung anaknya seorang lulusan Amerika, tapi bukan jurusan teologi, jurusan bisnis, dia menggembalakan jadi pendeta, padahal backgroundnya adalah seorang tidak ada backgroundnya. Ketika dia naik altar berkorban, yang dibicarakan dia bukan firman Tuhan. Yang namanya orang bisnis, dibicarakan dia apa? Kasih perpuluhan, kasih buah sulung, kasih ucapan syukur, semua tentang rupiah. Nah itu
Aduh, yang itu mungkin belum kenal Pak Philip Mantoba, yang lebih terkenal. Ini bukan fitnah ya. Kalau Pak Philip Mantoba pendeta Gilbert Wimondong, ini paling terkenal kan? Itu udah viral itu video anaknya yang minta puluhan. Ayo jemaat, jangan kalau kau tidak bayar puluhan, kau akan dapat malapetaka. Hari ini tidak boleh menunggu pagi kayak gitu. Jadi saya sebagai pengajar, saya juga merasa gini. Apakah ini motivasi? Begini, kalau memang kita ini mau apa? Ya, saya bekerja nggak apa? Saya kerja ASN jadi guru. Saya bekerja. Pasti saya bukan lagi uang kan? Ngapain kita buka gereja untuk cari uang? Aduh. Jadi ya. Ya makanya saya tidak pernah soalkan ketika orang Pak Juma, Pak Yusuf PI, ya kan berdebat mereka, menegur mereka seperti tadi, tidak apa-apa bagi saya biar mereka belajar gitu kan. Jangan hanya menyenangkan telinga kan, gitu kan, datang ke gereja menyenangkan telinga. Padahal itu semua ikut main mereka itu benar kan? Kayak situlah kirim. Ini ada kawan dosen saya, kalau dosen di Tarutung. Bayangkan Pak Juma lah sudah dosen masih mau membantu risahkan gajinya untuk memberi. Makanya kemarin sama mereka di sini itu kali belajar dulu ajaran edisi itu sehat enggak? Saya bilang gitu. Nah, belakangan ini sudah mulai aneh ajarannya. Saya bilang gitu. Supaya mereka sadar juga kan. Oke, ini tadi masuk katanya. Ini kawan-kawan kita ini. Jadi itulah pendapat saya Pak Juma ya. Karena nanti kalau kita menerangkan terlalu banyak ya, ini kan kadang orang kalau terlalu terlalu mengeksegesa mengenai ajaran-ajaran agama ini kan kadang kurang tertarik orang, ya kan? Nah, kadang harus pro kontra ya tertarik kan? Padahal saya pro kontra sama Pak Juma. Saya mau Pak Juma itu juga lakukanlah gitu. Kalau mereka salah, biarlah mereka sadar kawan Kristen gitu kan. Jangan langsung sakit hati Pak Juma tegur gitu, gak apa-apa. Yesus saja pernah bilang sama ahli Taurat, engkau keturunan ular beludak katanya kan. Kenapa dibilang sama ahli keturunan ular beludak? Orang yang tahu hanya tahu bermanfaat tapi tidak mau melakukan kan? Itu. Oke. Boleh saya ngomong Pak Guru? Oke Pak Juma, silakan Pak Juma. Oke silakan. Oke baik. Terkait dengan ini Bang, terkait dengan antikristus, kan gini. Kalau salah satu sumber data yang saya gunakan untuk menggali tentang antikristus ini, kalau di Islam itu kan Kristus itu Al-Masih. Jadi kelompok manusia Bani Israel ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah kaum mereka, di tengah-tengah kaum beliau, terpecah menjadi dua, yaitu yang percaya kepada beliau Nabi Isa dan yang ingkar, yang kufur kepada beliau Nabi Isa. Nah, yang berupaya membunuh dan menyalibkan Nabi Isa itu mereka lah yang anti terhadap Nabi Isa. Begitu juga di Bible. Setelah ku tengok, ku pelajari, ku teliti, ternyata memang ada dua kelompok. Dan itu tertera di dalam Yohanes 11, Pak Guru. Di Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 itu terinci dengan sangat baik. Bahwasanya di antara Bani Israel, dalam hal ini tokoh-tokoh agama mereka, para rabi, imam-imam, bahkan yang duduk di mahkamah agama pada saat itu, bersepakat membunuh Yesus. Iblis ikut terlibat sampai mereka harus membuat tipu muslihat, membuat kesaksian palsu, bahkan mereka bersumpah di hadapan mahkamah agama. Di Gubernur Pilatus pun di pengadilan agama juga, di pengadilan dia mengatakan apa? Biarkanlah darah Yesus ini tertanggung atas kami dan keturunan kami. Nah, artinya bahwa ketika Gubernur Pilatus angkat tangan, aku tidak bisa menghukum orang ini karena aku tidak menemukan ada kesalahan padanya.
Lalu istrinya pun Pilatus mengatakan kepada suaminya, sang gubernur, semalam aku bermimpi, Yesus itu datang dalam mimpiku menyiksaku. Sahabat Raja Bintang Syukran. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap saja mereka ingin Yesus ini mati sampai mereka bernubuat. Imam kepala Kayafas bernubuat tahun ini juga Yesus harus mati. Lebih baik satu orang mati yaitu Yesus daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Jadi yang membunuh Yesus itu bang, iblis, mahkamah agama ikut terlibat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli Taurat berkongko menjalin satu kesatuan kekuatan utuh untuk menyingkirkan Yesus. Mereka ini anti-Kristus, anti-Mesias, anti terhadap Yesus. Apa yang harus kita lakukan katanya? Adalah lebih baik kita bunuh. Karena kalau tidak, maka akan semakin banyak orang percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, bangsa Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Maka disimpulkanlah pada rapat mereka bahwa Yesus harus mati. Titik. Maka semua tipu muslihat, semua upaya dilakukan oleh si antikristus untuk membunuh. Apa endingnya Pak Guru? Menurut Kristen, upaya-upaya antikristus untuk melenyapkan Yesus berhasil, berakhir di atas tiang salib. Menurut Islam, tidak berhasil. Antikristus tidak berhasil membunuh, menyalib Yesus. Islam berpegang teguh pada pokok satu ajaran mutlak tidak diragukan. Apa itu? Si antikristus menggalang kekuatan untuk kemudian menyalibkan Kristus, tetapi antikristus tidak berhasil. Kemenangan bagi kami umat Islam. Nabi Isa kami tidak disalibkan oleh anti-Mesias, anti-Almasih. Tapi di Kristen, saudara-saudara kami Kristen, ketika antikristus bersepakat ingin menyalib si Kristus, orang Kristen malah mengatakan antikristus berhasil menyalibkan Kristus. Ini buktinya. Ini buktinya. Ini buktinya. Ini buktinya. Di leher kami tergantung, di rumah kami tergantung, di rumah ibadah kami tergantung. Ini buktinya kalau antikristus berhasil membunuh Kristus. Jadi Kristen merayakan kemenangan antikristus. Kristen menerima hadiah dari antikristus. Darah Yesus dipersembahkan oleh antikristus kepada Kristen. Makanya kenapa saya mengatakan Kristen ini, maaf Pak Guru, maaf, adalah antikristus, karena mereka mengambil hadiah dari antikristus. Ketika antikristus menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, berakhir pada penyaliban, orang-orang Kristen menjadikan lambang antikristus, suksesnya antikristus terhadap Yesus yaitu salib, sebagai simbol keagamaan. Apa puncak terakhir dari pekerjaan antikristus terhadap Kristus? Berkongko-kongko ingin membunuh. Di mana? Di sengat tawon? Tidak. Keselak biji nangka? Enggak. Setrum listrik? Enggak. Tapi disalib. Antikristus berhasil menggiring semua kekuatan untuk menyatukan tekad Yesus harus mati di atas salib. Upaya siapa? Upaya antikristus. Berhasil enggak? Berhasil. Siapa yang merayakan hari ini? Siapa yang menjadikan salib ini sebagai simbol agama? Kristen. Orang Kristen merayakan keberhasilan antikristus. Kelas berbeda. Mudah-mudahan Pak Guru bisa nangkap ketika saya menjelaskan terurai dengan logika sehat dan karakteristik pengajaran Yesus terhadap Bani Israel ada dua. Yang percaya tidak binasa, yang tidak percaya binasa. Yang tidak percaya berhasil menyalibkan Yesus. Orang Kristen percaya Yesus berhasil dibinasakan oleh antikristus. Jadi memang kelas kita berbeda. Nah dari sini uraian saya ini, kalau orang paham mereka akan sadar bahwa salib ini ternyata adalah simbol kemenangan antikristus.
Saya kira begitu Pak Guru, tempat saya sudah maghrib. Mudah-mudahan habis Isya bisa kumpul lagi kita. Jumpa lagi. Oke, terima kasih Pak Juma. Ya, Siap. kalau gambaran Alkitab memang ada perbedaannya sedikit. Kalau di dalam pengajaran Kristen, di dalam pendidikan agama Kristen, proses penyaliban Yesus itu pertama kan oleh para pemuka agamanya, Sanhedrin pada waktu itu. Sanhedrin itu adalah para pemuka agama Yahudi yang melihat kesalahan Yesus. Karena Yesus kan mengaku sebagai Mesias kan, tapi ya pemuka agama tidak mengakui itu. Makanya mereka menuduh bahwa Yesus itu sudah mengajarkan kepalsuan, ya kan, sehingga apalagi Yesus kan pernah marah di Bait Allah, jadi banyak dicari kesalahannya, sehingga diserahkanlah dia ke Pilatus. Jadi di dalam Alkitab itu yang proses penyaliban Yesus ada, yaitu pertama para pemuka mahkamah agama, di mana itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi pemuka agama Yahudi lah yang pertama yang menuntut Yesus supaya disalibkan. Kemudian mahkamah daripada pengadilan Romawi pada saat itu, yaitu pemerintah Romawi melalui Pilatus kan, dia diadili. Sebenarnya inilah yang berbanding terbalik. Justru Pilatus, pemerintah Romawi pada saat itu tidak menemukan kesalahannya Yesus. Tidak menemukan kesalahannya kan. Justru para pemuka agama yang menuntut supaya dia disalibkan, bahkan menukar penjahat pada saat itu, penjahat dilepaskan dan Yesus yang disalibkan. Dan kemudian saat itu juga orang Yahudi. Jadi peran Yesus tersalib itu adalah peran orang-orang Yahudi yang menuntut dia disalibkan. Karena orang Yahudi itu percaya bahwa Mesias yang mereka tunggu bukan seperti Yesus itu. Gitu. Jadi ya memang ya ada perbedaan sedikit, tetapi biarlah perbedaan itu juga menjadikan kita mengerti wawasan kita bagaimana. Tapi yang pasti bagi kami, walaupun perbedaan itu Yesus tersalib, satu hal yang perlu kami pegang itu bahwa Yesus itu tersalib karena rencana Allah untuk menebus dosa-dosa pengikutnya gitu. Oke Bang Juma, terima kasih buat Buat tadi menyimak alur cerita daripada Pak Juma, saya juga terbuka wawasan saya kan. Gitu. Cuman satu hal yang perlu Bang, ini ada 5.000 orang. Yesus adalah rencana, bukan itu perlu saya tegaskan kembali. Di dalam pengajaran Kristen 20 itu sudah dikatakan. Ada ajaran yang seperti rencana iblis, katanya itulah ajaran antikristus. Masih Pak Juma, Tuhan berkat. Shalom. Iya, makasih Pak Guru. Salam. Iya, makasih. Jadi teman-teman sekalian, dalam ilmu hikmah, apakah Allah yang menghendaki penyaliban? Dalam ilmu hikmah, ini ilmu hikmah ya, betul, penyaliban itu adalah rencana Allah. Mungkin umat Islam ini kaget, masa sih Bang? Ya, kaget umat Islam. Wah, bahaya Bang Suma nih. Kok ikut-ikut Kristen? Kok penyaliban itu rencana Allah? Ya, sekali lagi saya katakan, penyaliban itu adalah rencana Allah. Bingung nggak umat Islam? Nggak bingung. Saya bacakan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard. Dunia kata Allah, fasadan ayyuqtalu aw yusallabu. Jadi salib itu memang rencana Allah bagi orang jahat. Jadi kalau saudara tadi guru mengatakan salib itu rencana Allah, rencana Tuhan, betul. Tapi Allah tidak pernah berencana menyalibkan Nabi Isa alaihi salam.
Allah hanya berencana menyalibkan. Wa ma qatalu wa la salabu walakin syubbiha lahum. Melainkan yang diserupakan. Yang diserupakan inilah yang direncanakan untuk disalibkan menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi kalau Pak Guru masih nyimak, silakan naik, nanti akan saya buat tema baru. Salib rencana Tuhan atau rencana setan. Ya, tapi saya harap teman-teman kalau membahas tema-tema saya itu tolong lebih utamakan ilmu. Kalau Anda berniat untuk mengalahkan saya, mohon supaya hadapi saya dengan ilmu. Jangan dengan makian. Oh, saya jago maki. Sekali lagi saya katakan, saya sudah terdidik di dojo, saya terdidik. Murid-murid kalau masuk dojo, hak sebagai manusia hilang. Sama seperti saya waktu di Kadar. Begitu ganti dogi, masuk di dojo, hak manusia hilang. Anda mau ditampar, mau diludahin, gak ada lagi protes. Nah, jadi jangan datang dari sisi itu. Mari hadapi saya dengan ilmu. Saya katakan, tema ini tanda tanya. Apa bukti Kristen antikris? Ya mari kita bahas. Cari kesimpulan. Jangan Anda protes. Anda lulusan dari mana rupanya? Jadi kalau Anda itu orang terpelajar, orang yang paham tentang isi Bible, datang hadapi kita. Yang pasti, yang menyalib Yesus itu antikristus. Posisinya di mana? Islam posisinya di mana? Iban. Keberhasilan iblis atau antikristus menyalib Yesus yang Nabi Isa itu adalah duka bagi umat Islam. Tapi penyaliban antikristus terhadap Yesus kemenangan bagi Kristen. Seperti keberhasilan penjajah meraih Indonesia, kemenangan bagi kemenangan para pahlawan mengusir penjajah, kekalahan bagi orang yang paham ilmu hikmah pasti ngerti. Jadi gitu. Ketika Yesus berhasil disalib oleh antikristus, orang benar harusnya berduka. Bukan berpesta. Bukan merdeka. Ini sudah siap-siap nih antara Yesus disalib dengan tidak disalib. Tangan sudah pada di sini. Ketika tidak berhasil disalib, umat Islam riang seriang-riangnya, merdeka, merdeka, Yesus tidak disalib. Yes, 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 yes. Umat Islam merdeka. Tapi ketika Yesus berhasil disalib, siapa yang teriak merdeka? Iblis. Iblis. Yes, 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 yes. Posisinya Kristen pada saat itu berduka atau ikut mengaku merdeka? Bom-bom bilang begini, saya berduka Bang Suma. Kenapa kau berduka? Karena dosaku curi ayam ditebus. Saya sangat sedih. Dosaku curi motor tetangga hilang seketika. Aduh, sedihnya Bang Suma. Dosa-dosaku bersinah hilang. Aduh, kenapa bisa begini? Harusnya dosa saya itu jangan dihapus dong. Saya kan mau masuk neraka. Kenapa dihapus? Jadi kau merasa merdeka atau tidak? Tidak, aku berduka. Matamu. Itulah kemunafikan yang terjadi. Kalau dia mengatakan mereka berduka, munafik. Mereka menari-nari. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya ada istilah daramu, 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 daramu. Nah, kenapa? Kemenangan. Kemenangan bagi mereka. Di saat iblis joget, dandut, berhasil menyalib Al-Masih, ikut juga menari dia, tapi pelan-pelan, jempolnya aja.
sembunyi-sembunyi ini. Iblisnya wala bala, dia jadi Allah murka ketika orang benar dibunuh. Allah murka, umat Islam murka ketika orang benar dibunuh. Iblis merdeka, senang, bahagia ketika mereka membunuh orang yang benar. Kristen, tanda tanya besar, titiknya seperti Danau Toba. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Di kota saya sudah masuk waktu maghrib. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah sebentar habis isya kita jumpa lagi. Yang kirim masker terima kasih. I love you full. Maskernya bagus. Ada 7 warna. Pink, ungu, hijau, kelabu. Di langit yang biru, merah, kuning, hijau. Mantap sekali. Saya suka maskernya, luar biasa. Terima kasih banyak. Kirim 1 kontainer. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada yang mendukung gerakan Apologet Islam Indonesia dan teman-teman yang ingin membantu kami dalam sahabat Kikocat Barakallahu Fik di dalam merayakan hari kemenangan tanggal 5 Milad Api yang ketiga. Bantu kita dong. Bantu kita dong karena kita tidak pungut biaya. Yang hadir silakan, tidak kayak Milad 1, Milad 2. Kali ini saya berharap sebisa mungkin apa adanya, hadir aja. Teman-teman hadir silakan hadir. Tapi mana tahu ada yang ingin, Bang saya ingin nyumbang untuk dapur. Keren kali tuh, masak sendiri di sana. Jadi saya berharap teman-teman yang ada di kota Makassar, Goa Maros, Sulawesi khususnya yang ikut datang, yuk mari ikut berpartisipasi. Kita enggak ada dana untuk bayar catering. Hadirlah, datanglah untuk masak. Nah, kita siapkan dapur umum. Teman-teman mau kita dapur umum sama-sama untuk kita nikmati bersama di sana. Kebersamaan selama Milad hanya kebersamaan doang yang dibutuhkan. Cara yang kumpul-kumpul aja. Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat zuhur bersama berjamaah, duduk sembari kita ngobrol-ngobrol kayak gitu aja, nggak perlu terlalu formal. Saya hanya membutuhkan manajemen pusat berkumpul, menemani saya di kesendirian saya untuk saat ini. Mereka datang, kita anjang sana anjang sini, ngobrol sama-sama bareng sana, senyum tertawa bareng untuk melepas penat selama setahun lamanya berhadapan dengan kucluk-kucluk. Dengan berkumpul mungkin kita akan banyak bercerita, berkelakar. Kita nggak bikin acara resmi, laporannya pun dibuat sekeren mungkin supaya tidak terlalu tegang. Kemudian acaranya kita buka dengan rileks, santai, jangan terlalu resmi kali. Makanya aku katakan apa adanya aja lah. Nah teman-teman netizen yang ingin membantu kegiatan ini, yuk bang saya sebungkus Indomie, 2 bungkus garam, silakan, silakan ramaikan kegiatan kita ya. Seperti biasa ke rekening Apologet Islam Indonesia, bantu kami ya teman-teman. Tinggal beberapa hari lagi, insya Allah berkah. Dan kepada saudara kami non muslim, kalau apa yang saya sampaikan membuat hati anda sedikit agak kelabu, kebenaran yang saya sampaikan ya memang begitu adanya. Ya, mau kayak mana lagi? Ya, kalau anda keberatan yang itu silakan hadir, kita dialog. Coba lihat Pak Guru tadi, saya meladeninya dengan baik. Aku biarkan dia ngomong sampai selesai, karena aku tahu dia guru. Kita harus menghargai guru dong. Kita jadi begini karena guru. Kepala kita mengeras karena guru. Jadi guru segala-galanya bagi kita. Siapapun itu, kalau mau dia Kristen, mau Islam, kalau dia guru, hormat kepada dia. Yang penting gurunya jangan tampil pakai tua balok. Kayak guru yang satu kepala sekolah itu tapi sambil tua gitu. Kalau datang, ini Kak lemas saya ini Bang Suma, harus ada bunga-bunga mawar dulu ini Bang Suma. Itu yang nggak bagus. Tapi kalau selama dia menjunjung tinggi kursnya sebagai seorang guru, wajib hukumnya. Siapapun dia, apapun agamanya, kita harus tunduk. Beliau guru.
Beliau yang bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa apapun agamanya. Terlepas dia Kristen, ya kita hargai dia seorang guru, dia pendidik. Dia membuat kita cerdas, anak-anak kita cerdas meskipun agamanya beda dengan kita. Begitu teman-teman, sekali lagi yang non muslim, ketika yang saya sampaikan ini membuat hati Anda menjadi pink, menjadi ungu, silakan hadir sebentar malam habis sisa. Tema saya masih ini, bukti Kristen itu, apakah bukti Kristen itu anti Kristus? Silakan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya tadi teman-teman ya, nomor rekeningnya 75 kali 51770 Bank BNI Apologet Islam Indonesia. Silakan bantu kegiatan ini teman-teman, tidak rugi kok. Yang mau datang juga silakan. Kita perbolehkan semuanya datang. Kita ngobrol di sana, kumpul sama-sama. Ya. Selamat kita pada selamat 575 kali 7777 51001 api BNI. Makasih. Selamat.